Ku beli rumah mewah untuk aku dan suami. Namun ibu mertua malah berkata, kasih saja ke kakak iparmu. Kasihan dia masih mengontrak. Kamu bisa kerja lagi untuk beli rumah lagi. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan pada dinding putih bersih rumah 2 lantai itu, seolah-olah alam sendiri sedang merayakannya bersamaan dengan kami. Aku, Dinda, berdiri terpana di depan pagar besi hitam yang kokoh, mataku menyusuri setiap jendela kaca bening, setiap ubin yang terpasang rapi di teras, dan setiap helai rumput hijau di taman depan yang masih perawan. 5 tahun. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. 5 tahun itu terasa seperti perjalanan panjang yang dipenuhi dengan perhitungan budget ketat, lembur yang menyita weekend, dan menahan diri dari godaan belanja tas atau liburan yang mewah. Semua pengorbanan itu kini terbayar lunas, berwujud dalam sebuah kunci pintu utama yang aku genggam erat di telapak tanganku yang sedikit berkeringat. Tidak nyangka, ya, Din, akhirnya kita bisa dapat yang seperti ini. Lirih Mas Kamal di sampingku, suaranya serak penuh haru. Tangannya yang hangat meraih pundakku, menarikku lebih dekat ke pelukannya. Kulepas pandanganku dari rumah impian itu dan menatap suamiku. Di matanya, kulihat pantulan cahaya yang sama, cahaya kebanggaan dan kepuasan yang dalam. Tidak nyangka sama sekali, Mas, jawabku, suaraku bergetar menahan gejolak emosi. Aku masih ingat dulu kita mulai nabung. Cuma bisa bayar uang muka tanah kecil saja udah syukur banget. Lalu perlahan, seiring kenaikan jabatan kita berdua, rencananya membesar, dari sekadar rumah type 36, lalu 45, akhirnya bisa sampai seperti ini. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan air mata bahagia yang sudah menggenang di sudut mata. Rasanya, seperti mimpi yang tidak ingin kubangunkan. Mas Kamal tersenyum, senyum lebar yang membuat sudut matanya berkerut. Dia mengusap punggung tanganku yang sedang memegang kunci itu. Ini bukan mimpi, sayang. Ini nyata. Ini hasil keringat kita berdua. Kamu yang rela lembur sampai larut. Aku yang kerja sampingan jadi konsultan. Semua terbayar. Ini rumah kita. Dia menunjuk ke arah rumah itu. Rumah untuk kita, dan untuk anak-anak kita nanti. Tempat kita membuat memori baru. Aku membayangkan meja makan besar di ruang makan yang luas. Tempat kami akan berkumpul setiap pagi. Kubayangkan dapur bersih yang akan kupenuhi aroma masakanku. Kubayangkan kamar tidur utama yang nyaman. Tempat kami akan beristirahat setelah hari yang panjang. Dan yang paling membuat hatiku berdesir, kubayangkan kamar-kamar kosong yang suatu hari nanti akan diisi oleh tawa anak-anak kami. Kita akan taruh sofa warna soft grey di ruang tamu. Ya? Yang seperti kita lihat di mall itu, kataku bersemangat, seolah sudah bisa melihatnya. Boleh banget. Terus, di taman belakang, nanti kita buat playground kecil. Papan seluncuran mungkin, tambah Mas Kamal, ikut terbawa imajinasi. Dan yang paling penting, potongku, menatapnya dalam-dalam, kita akan isi rumah ini dengan kebahagiaan, Mas. Dengan cinta. Bukan sekadar dengan perabotan mahal. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Pasti, Dinda. Itu yang utama. Dia memandang lagi ke rumah itu. Rumah ini adalah bukti, Din. Bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha bersama-sama. Kita yang dulu cuma bisa ngimpi lewat majalah, sekarang punya sendiri. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang, seirama dengan detak jantungku. Dalam heningnya sore itu, di depan pintu gerbang kehidupan baru kami, dunia terasa sempurna. Aku menutup mata, berdoa dalam hati, mengucap syukur yang tak terhingga. Semua lelah, semua perjuangan, semuanya lenyap tergantikan oleh sebuah kepastian dan kebahagiaan yang begitu mendalam. Aku membayangkan tahun-tahun mendatang yang akan kami lalui di dalamnya. Penuh tawa, mungkin sesekali air mata, namun yang pasti, penuh cinta. Ini adalah puncak dari segala perjuangan kami, dan itu adalah perasaan yang paling membahagiakan yang pernah kurasakan dalam hidup. Minggu itu,
Suasana di rumah kontrakan kami yang sederhana terasa berbeda. Sinar matahari seakan lebih cerah menyusup melalui jendela, menerangi debu-debu yang berputar dalam tarian kecil, memberinya nuansa keemasan yang hangat. Sejak pagi, aku sudah berdiri di dapur kecil yang sudah kukenal setiap sudutnya selama 5 tahun ini. Aroma bawang putih dan merah yang ditumis, blended dengan aroma rempah-rempah khas rendang, memenuhi setiap ruang, menciptakan sebuah symphony of scones yang menjanjikan sebuah perayaan. Bumbunya sudah pas, Mas? Tanyaku pada Mas Kamal yang kebetulan lewat, menyodorkan sendok kecil berisi kuah rendang yang masih mendidih pelan di atas kompor. Dia mencicipinya dengan hati-hati, matanya berkerut menikmati. Ini sudah bintang 5, Din. Lezat sekali. Ibu pasti suka, pujinya sambil mengusap-usap punggungku. Tenang saja, semuanya akan sempurna. Aku mencoba untuk tenang, tapi adrenalin berdesir di seluruh tubuhku. Ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini adalah malam di mana kami akan membagikan kebahagiaan terbesar kami kepada orang-orang terdekat. Aku ingin semuanya spesial. Aku ingin mereka merasakan cinta dan usaha kami melalui setiap gigitan makanan, melalui setiap dekorasi sederhana yang kupasang. Kamu yakin gak mau kubantu yang lain? Tawar Mas Kamal lagi, melihatku masih sibuk menata ulang vas bunga kecil di tengah meja makan yang sudah kupenuhi dengan berbagai hidangan. Sudah. Kamu istirahat saja. Nanti juga yang makan kamu paling lahap, jawabku sambil tersenyum, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Meja makan itu penuh dengan masakan tradisional yang kusiapkan dengan sepenuh hati. Rendang yang menghitam legam, gulai ayam yang kuning menggoda, sambal lado tanak, sayur nangka, dan ditambah beberapa piring besar berisi kerupuk dan lalapan. Aroma yang menggugah selera itu adalah aroma kampung halaman, aroma keluarga. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Dadaku berdebar kencang. Mereka datang. Seruku lirih pada Mas Kamal yang langsung berdiri tegak, merapikan bajunya. Mas Kamal membuka pintu dengan senyum lebar. Ibu, Kak Dewi, Pak Bambang, silakan masuk, serunya ramah. Ibu mertuaku masuk pertama kali, matanya langsung menyapu ruangan, seakan melakukan inspeksi rutin. Wah, Dinda lagi masak banyak-banyak nih. Ada acara apa? Tanyanya sambil duduk di sofa dengan anggun. Kak Dewi dan suaminya, Pak Bambang, menyusul dengan membawa beberapa kue. Ini oleh-oleh kecil, Din, kata Kak Dewi dengan senyumnya yang khas. Wah, terima kasih, Kak. Masih repot-repot bawa makanan. Kita udah kebanyakan nih, jawabku sambil menerima kue itu dan meletakkannya di meja. Lagi pengen aja masak banyak-banyak, Bu. Sekalian kumpul-kumpul keluarga, jawabku pada ibu mertua, berusaha santai sambil menata piring dan gelas. Suasana pun mulai cair. Obrolan ringan mengalir tentang pekerjaan, tentang kabar keluarga besar, dan tentang cuaca. Aku dan Mas Kamal saling pandang, memberikan kode diam-diam. Ini saatnya. Setelah semua orang tampak kenyang dan santai, Mas Kamal mengangkat gelas tehnya. Ibu, Kak Dewi, Mas Bambang, kami ada kabar baik yang ingin bagi dengan keluarga. Semua mata tertuju padanya. Aku mengambil ponselku, sudah standby di galeri foto rumah. Setelah 5 tahun kami menabung dan berusaha, alhamdulillah, akhirnya kami berhasil membeli rumah, ucap Mas Kamal, suaranya mantap dan penuh kebanggaan. Wajah Kak Dewi dan Pak Bambang terlihat terkejut, lalu tersenyum. Wah, selamat ya. Di mana lokasinya? Tanya Pak Bambang dengan antusias. Di perumahan Bunga Permai, yang dekat dengan tol itu, jawab Mas Kamal. Sementara itu, ibu mertua masih diam. Aku menyodorkan ponselku yang sudah menampilkan foto-foto rumah itu kepada mereka. Ini fotonya, Bu. Kebetulan kami sudah foto dari luar. Kak Dewi mengambil ponsel itu, matanya membesar. Wah, bagus sekali. 2 lantai? Luas ya? Serunya, lalu memberikannya pada suaminya. Pak Bambang bersiul pelan. Mewah, nih. Selamat, ya. Pantasan kalian kerja keras banget. Aku tersipu malu, hati berbunga-bunga. Respon mereka persis seperti yang kuharapkan, tulus dan membahagiakan. Namun, pandanganku tertuju pada ibu mertua yang masih belum berkata-kata. Dia mengambil ponsel dari tangan Pak Bambang,
Matanya menyipit menatap layar, seakan memeriksa setiap detail dengan cermat. Suasana riang masih terasa. Aku menunggu reaksinya. Menunggu senyuman kebanggaan seorang ibu pada anaknya. Tapi yang keluar dari mulutnya justru membuat semua kehangatan dalam ruangan itu membeku dalam sekejap. Wah, mewah sekali rumahnya, Dinda. Mahal pastinya, katanya. Suaranya datar dan berat, tanpa sedikit pun nada bahagia. Lalu, sebelum aku atau siapapun sempat menanggapi, dia meletakkan ponselku di atas meja dengan gerakan yang hampir seperti melempar, dan mengucapkan kalimat yang akan mengubah segalanya. Daripada kalian yang menempati rumah sebesar itu, bagaimana kalau kasih saja rumahnya ke Kak Dewi dulu? Udara yang semula dipenuhi aroma rempah dan kehangatan obrolan tiba-tiba menjadi dingin dan membeku. Kalimat yang meluncur dari bibir ibu mertuaku, Bu Darwis, bagai pisau belati yang menikam tepat di tengah euforia kami. Aku, Dinda, hanya bisa terpana, mulutku sedikit terbuka, mencoba memproses kata-kata yang baru saja kudengar. Apakah aku salah dengar? Apakah ini sebuah lelucon yang tidak lucu sama sekali? Maaf, Bu, maksud ibu bagaimana? Tanyaku, suaraku lebih lirih dari yang kukira, hampir seperti bisikan yang tertahan di tenggorokan. Ibu mertuaku tidak langsung menjawab. Dia mengambil gelas tehnya, menyesapnya perlahan, seolah-olah baru saja mengucapkan sesuatu yang sangat biasa. Matanya yang tajam itu berpindah dari aku ke Mas Kamal, lalu ke Kak Dewi yang tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada pola sulaman taplak meja. Aku bilang, rumah yang mewah seperti itu lebih cocok untuk keluarga yang sudah punya anak, seperti Kak Dewi dan Mas Bambang, ujarnya, suaranya datar dan penuh keyakinan, seolah sedang menyatakan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Kalian berdua kan masih muda. Cuma berdua. Buat apa rumah sebanyak kamar itu? Mubazir. Dia menyapu tangannya, mengacuhkan seluruh perjuangan yang terkandung dalam setiap bata rumah itu. Kakak iparmu ini sudah bertahun-tahun berkeluarga, masih mengontrak. Kasihan lihat anak-anaknya tidak punya tempat yang pasti. Kalian kan bisa kerja lagi, tabung lagi, beli rumah lain nanti. Itu namanya berbagi rezeki dalam keluarga. Tolong menolong. Rasanya seluruh oksigen di ruangan itu dihisap keluar. Aku melihat wajah Mas Kamal memucat. Tangannya yang berada di pangkuanku mengepal erat. Ibu, sahut Mas Kamal, suaranya tegang namun masih berusaha santun. Kami menghargai kepedulian ibu. Tapi rumah ini adalah impian kami. Hasil dari 5 tahun kami tidak tidur nyenyak. Kami menolak jalan-jalan. Kami menghitung setiap rupiah. Ini bukan hadiah yang bisa begitu saja dipindah tangan. Impian? Sela ibu mertua, suaranya mulai meninggi, nada merendahkan semakin jelas. Impian itu harusnya realistis. Nak, lihat keadaan sekitar. Lihat kakakmu yang lebih membutuhkan. Apa susahnya berbagi? Dinda kan wanita karir, katanya. Pasti bisa cepat dapat lagi uang untuk beli rumah yang lebih sederhana. Aku tidak bisa lagi diam. Perasaan sakit, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu, mendidih dalam dadaku. Ibu, kataku, mencoba membuat suaraku tetap stabil. Ini bukan soal bisa atau tidaknya. Ini soal penghargaan. Kami sudah bekerja keras untuk ini. Ini adalah pencapaian kami. Meminta kami untuk memberikan begitu saja, itu tidak adil. Kak Dewi, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara dengan suara kecil dan malu-malu. Ibu, mungkin memang sudah rezeki mereka. Bisiknya, tidak berani menatap langsung pada ibunya. Diam, Dewi. Ibu yang bicara, potong Bu Darwis dengan keras, membuat Kak Dewi langsung menunduk lagi. Ibu tahu yang terbaik untuk kalian semua. Kalian ini masih egois. Hanya memikirkan kesenangan sendiri. Pak Bambang, suami Kak Dewi, terlihat sangat tidak nyaman. Ibu, mungkin kita perlu diskusi lain waktu. Dia mencoba menengahi. Tidak. Sekarang, bantah ibu mertua. Dia menatapku langsung, matanya penuh tantangan. Jadi bagaimana, Dinda? Sudah siap jadi menantu yang berbakti dan membantu keluarga? Atau kamu mau dilihat sebagai orang yang kaya raya tetapi kikir? Pertanyaannya bagai tamparan. Air mata sudah mulai menggenang di mataku.
tetapi aku berusaha menahannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Keputusan kami tidak, Ibu, jawabku. Suaraku kini lebih jelas dan tegas, meski hati bergetar. Rumah itu adalah milik kami. Kami akan menempatinya. Kami akan membangun kehidupan kami di sana. Kami tidak akan memberikannya kepada siapapun. Keputusan itu menggantung di udara, keras dan tak terbantahkan. Wajah ibu mertuaku berubah merah padam. Dia mendorong kursinya ke belakang hingga berdecit, lalu berdiri. Baik, katanya. Suaranya dingin dan penuh kekecewaan yang dramatis. Kalau kalian sudah memutuskan untuk tidak mendengarkan nasihat ibumu sendiri, terserah. Tapi ingat, keluarga itu harusnya saling membantu, bukan saling memamerkan kekayaan. Dengan langkah cepat dan angkuh, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Dewi, Bambang, kita pulang. Biarkan mereka menikmati impian mereka sendiri. Dia membanting pintu dengan keras, meninggalkan keheningan yang berat, menusuk, dan puing-puing perayaan yang hancur berantakan. Aku terduduk lemas, tubuhku gemetar. Makanan yang tadi terlihat lezat sekarang terasa seperti abu di mulut. Malam yang seharusnya menjadi momen terindah, berubah menjadi awal dari sebuah badai yang tak seorang pun dari kami sangka akan datang. Denting piring dan gelas yang tadinya bersautan dalam kemeriahan, kini terasa bagai dentuman yang memilukan dalam keheningan yang menyergap usai pintu terbanting. Aku, Dinda, masih terduduk kaku di kursiku, mencoba mencerna setiap kata, setiap nada, setiap tatapan yang telah melukai itu. Rasanya seperti mimpi buruk. Bagaimana mungkin kebahagiaan yang begitu murni dan diperjuangkan dengan susah payah, bisa diinjak-injak dan direndahkan sedemikian rupa? Tanganku yang tergenggam di atas meja gemetar halus. Aku menatap Mas Kamal di sebelahku. Wajahnya pucat, garis-garis kelelahan dan kekecewaan yang selama ini tersembunyi di balik senyumnya, kini muncul ke permukaan dengan jelas. Napasnya berat. Dinda, ucapnya lirih, suaranya serak. Tangannya meraih tanganku yang menggenggam erat, membuka pelan jari-jariku yang kaku. Dinda, maafkan ibu. Aku tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Aku menggeleng pelan, masih tidak percaya. Dia tidak bahagia untuk kita, Mas? Suaraku pecah, akhirnya air mata yang kutahan tumpah juga, membasahi pipiku yang panas. Dia malah meminta kita memberikan rumah itu. Seolah-olah ini hanya mainan yang bisa kita berikan begitu saja. Seolah-olah 5 tahun perjuangan kita tidak ada artinya. Mas Kamal menarik kursinya mendekat, memeluk pundakku. Tidak, sayang. Bukan begitu. Mungkin ibu hanya terlalu khawatir dengan keadaan Kak Dewi. Cara menyampaikannya yang salah. Namun, bahkan di nada suaranya, terasa keraguan. Dia pun terluka. Khawatir? Desisku. Rasa sakit berubah menjadi kemarahan yang membara. Itu bukan kekhawatiran, Mas. Itu adalah penghinaan. Dia menyuruh kita, yang sudah berusaha mati-matian, untuk mengalah lagi. Selalu kita yang harus mengalah. Seolah hanya karena kita mampu berusaha lebih keras, kita tidak berhak menikmati hasilnya. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan kecil yang tiba-tiba terasa begitu pengap. Dia bilang kita egois. Kita yang egois? Kita yang membeli rumah dengan uang kita sendiri, hasil keringat kita sendiri, tanpa meminta sepeser pun dari siapapun. Mana yang lebih egois, Mas? Meminta hak kita, atau memaksa mengambil hak orang lain dengan dalih keluarga? Mas Kamal menghela napas panjang, menutup matanya sejenak. Dia tampak kelelahan, terjepit antara istri yang terluka dan ibu yang bersikap tidak masuk akal. Kamu benar, Dinda. Sepenuhnya benar, katanya akhirnya, membuka matanya. Ada ketegasan yang kulihat untuk pertama kalinya malam ini. Kita tidak akan memberikan rumah itu. Itu adalah milik kita. Titik. Tapi kekesalanku belum reda. Dan Kak Dewi, dia hanya diam. Dia tidak membela kita, tidak menolak, tidak apa-apa. Dia hanya menunduk. Apakah dia juga menganggap wajar jika kita menyerahkan begitu saja rumah yang kita impikan? Aku tahu. Aku juga kecewa padanya. Aku Mas Kamal. Tapi mungkin dia juga terjepit. Terbiasa menurut pada ibu.
Aku kembali duduk, tubuhku lemas. Kemarahan yang menggelegak perlahan berubah menjadi kesedihan yang dalam, menyayat-nyayat. Malam ini seharusnya spesial, Mas. Kita sudah membayangkan akan seperti apa reaksi mereka. Air mata bahagia ibu, pelukan dari Kak Dewi. Bukan ini. Aku menyapu air mataku dengan kasar. Mereka merusaknya. Mereka merusak momen bahagia kita. Mas Kamal menarik tanganku lagi. Mereka tidak bisa merusaknya, Dinda, bisiknya. Suaranya kini lebih lembut namun penuh keyakinan. Mereka boleh mencoba, tapi kebahagiaan kita atas rumah itu tetap milik kita. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Besok, kita akan tetap pindah ke rumah kita. Dan kita akan mengisinya dengan cinta dan kebahagiaan seperti yang kita rencanakan. Tanpa izin atau persetujuan siapapun. Dia memandangku, matanya berbinar meski masih menyimpan luka. Kita yang membayarnya. Kita yang memilihnya. Itu adalah rumah kita. Dan kita tidak perlu merasa bersalah karenanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri yang masih bergejolak. Kata-katanya benar. Tapi luka di hati ini nyata. Rasa kecewa pada orang yang seharusnya menyayangi dan mendukung kita. Itu yang paling menyakitkan. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi ibu setelah ini. Aku mengakui, suaraku masih gemetar. Kita hadapi bersama, jawab Mas Kamal, erat memegang tanganku. Kita solid. Itu yang penting. Kita tidak boleh terpecah karena ini. Aku mengangguk pelan, merasakan sedikit kekuatan dari pelukannya. Malam ini, kami kehilangan sesuatu. Bukan rumah, tapi ilusi tentang keluarga besar yang selalu suportif dan bahagia atas pencapaian kami. Kami berdiri sendiri, hanya berdua, di puing-puing perayaan yang mereka hancurkan. Dan kami harus belajar untuk kuat, karena kami tahu, ini mungkin baru awal. Keesokan harinya, seharusnya diisi dengan semangat dan keriangan menjelang kepindahan. Namun, sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar kontrakan kami justru menerangi kehampaan dan kepedihan yang masih tersisa dari malam sebelumnya. Aku terbangun dengan mata yang masih sembab dan kepala yang berat. Mas Kamal sudah bangun. Duduk di tepi tempat tidur dengan bahu yang agak membungkuk, memandangi ponselnya dengan ekspresion yang suram. Ada apa, Mas? Tanyaku, suaraku masih serak karena semalaman menangis. Dia menghela napas panjang sebelum memutar badannya menghadaiku. Ibu sudah menyebarkan berita versinya ke seluruh grup keluarga besar. Dadaku langsung sesak. Apa yang dia katakan? Dia menyodorkan ponselnya. Aku membaca percakapan di grup WhatsApp keluarga dengan perasaan mual yang semakin menjadi. Nama Ibu Darwis muncul dengan pesan-pesan panjang. Sedih sekali ibu sebagai orang tua melihat anak sendiri sudah tidak punya rasa iba. Punya rezeki lebih, tapi malah dipamerkan. Padahal ada kakaknya yang masih sangat kekurangan. Diminta untuk berbagi saja tidak mau, malah membanting pintu dan mengusir ibu. Aku terus menggulir. Rasa marah dan frustrasi membakar tenggorokanku. Ada beberapa anggota keluarga yang langsung bereaksi, tanpa bertanya kebenarannya terlebih dahulu. Astagfirullah, Mas Kamal Dinda kok begitu? Ibu sudah bersusah payah membesarkan, masa tidak didengarkan? Tulis seorang bibi. Dewa, keluarga itu harusnya saling tolong. Nanti rezekinya bisa seret kalau pelit. Tambah sepupu yang lain. Rumahnya memang seharusnya diberikan ke yang lebih membutuhkan. Masih muda masih bisa cari lagi. Aku melempar ponsel itu ke kasur, tidak sanggup membaca lebih jauh. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini lebih karena kemarahan yang membara. Dia memutarbalikkan fakta. Dia yang pergi dengan marah. Dia yang meminta hal yang tidak masuk akal. Sekarang kita yang jadi villainnya. Mas Kamal mengangguk. Wajahnya muram. Dia ahli dalam hal ini, Din. Selama ini mungkin kita tidak terlalu terlibat. Tapi ibu memang selalu bisa memainkan narasi untuk membuat dirinya terlihat sebagai korban. Tak lama, ponselku berdering. Itu dari Tante Mira, adik dari almarhum ayah Mas Kamal. Dinda, nak, Tante dengar dari ibu. Benarkah kalian mengusir ibu dari rumah? Suara Tante Mira terdengar khawatir. Tidak, Tante. Sama sekali tidak.
protesku. Suara bergetar. Ibu yang marah dan pergi sendiri setelah kami menolak untuk memberikan rumah baru kami kepada Kak Dewi. Memberikan rumah. Tante Mira terdengar bingung. Ibu bilang kalian hanya diminta untuk membantu Kak Dewi secara finansial, dan kalian marah besar lalu mengusirnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjelaskan dengan tenang, meski hati bergejolak. Tante, ibu meminta kami untuk menyerahkan sertifikat rumah kami kepada Kak Dewi. Bukan sekadar membantu. Dan rumah itu hasil jerih payah kami selama 5 tahun, Tante. Diam sejenak di seberang sana. Oh, begitu. Maafkan Tante, Dinda. Ibu memang kadang suka melebih-lebihkan cerita. Tante akan coba jelaskan pada yang lain. Tapi kerusakan sudah terlanjur terjadi. Sepanjang hari, telepon dan pesan berdatangan. Sebagian menasihati dengan nada menggurui, menyuruh kami berbakti dan menuruti orang tua. Sebagian lagi, seperti Tante Mira, bertanya kejelasan namun sudah terlanjur memiliki persepsi negatif. Bahkan orang tuaku sendiri menelepon. Dinda, ada apa dengan keluarga Kamal? Katanya kamu bersikap tidak sopan pada ibu mertua. Tanya ibuku dengan suara cemas. Aku harus menjelaskan dari awal lagi. Perihal yang membuatku sakit untuk diulang-ulang. Merasa harus membela diri atas sesuatu yang tidak kami lakukan. Sorenya, ketika kami sedang membereskan kardus terakhir, telepon lagi. Kali ini dari Mas Bambang. Mas, ini Bambang. Ibu minta kalian datang besok. Mau ada keluarga besar. Katanya mau membicarakan hal ini dengan baik-baik. Mas Kamal menghela napas. Bambang, kami sedang sibuk pindah. Dan kami sudah mengambil keputusan. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tapi Mas, ibu sangat kecewa. Dia sampai tidak mau makan. Kalian kan anak yang baik. Masa tidak iba melihat ibumu sendiri seperti ini? Kalimat itu membuat darahku mendidih. Aku mengambil alih telepon. Mas Bambang, justru kami yang kecewa. Kami yang dilukai. Ibu tidak bahagia untuk kami. Dia malah meminta hal yang tidak wajar. Apakah Mas Bambang sendiri rela jika rumah yang diperjuangkan bertahun-tahun diminta begitu saja? Dia terdiam lama. Ini kan untuk keluarga, Dinda. Kita harus bisa berkorban. Pengorbanan itu dilakukan dengan sukarela, Mas Bambang, bukan karena dipaksa. Jawabku, suara meninggi tanpa kusadari. Dan kami sudah berkorban selama 5 tahun untuk bisa dapat rumah itu. Sekarang kami ingin menikmatinya. Itu salah. Telepon berakhir dengan nada tidak enak. Kami berdua berdiri di antara kardus-kardus yang sudah dipak, merasa sangat lelah. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah secara emosional. Rasa bahagia atas kepindahan kami ternoda oleh drama dan fitnah yang disebarkan oleh orang yang seharusnya paling dekat. Kita akan pindah besok, Din, kata Mas Kamal akhirnya, memecahkan kesunyian. Kita akan mulai babak baru. Di rumah baru kita. Dan kita akan batasi interaksi dengan keluarga untuk sementara waktu. Untuk kesehatan mental kita berdua. Aku mengangguk, merasakan keputusan yang pahit namun perlu. Kami tidak hanya pindah secara fisik, tetapi juga memutuskan untuk menjauh dari racun dan manipulasi yang telah meracuni kebahagiaan kami. Awal yang seharusnya indah, kini diselimuti awan gelap permusuhan dan kekecewaan yang dalam. Hari kepindahan itu tiba, diwarnai langit kelabu yang seolah mencerminkan suasana hati kami. Tidak ada bantuan dari keluarga besar. Hanya 2 orang teman kantor Mas Kamal dan 1 teman dekatku, Sari, yang bersedia membantu mengangkut barang-barang kami ke truk sewaan. Sunyi yang menyertai prosesi itu terasa begitu kontras dengan gegap gempita yang seharusnya mengiringi momen bahagia seperti ini. Semuanya sudah masuk, Mas, lapor salah satu teman Mas Kamal, mengusap keringat di dahinya. Kita berangkat. Mas Kamal mengangguk, matanya scan sekeliling rumah kontrakan yang sudah kosong dan berdebu. Iya, terima kasih, bro. Maaf merepotkan. Sudahlah. Justru selamat ya, akhirnya punya rumah sendiri. Balas temannya dengan semangat, meski aura kecanggungan masih terasa. Mereka pasti sudah mendengar desas-desusnya, tapi baiknya tidak menyinggung.
Aku memandang setiap sudut rumah kecil ini untuk terakhir kalinya. Disinilah kami memulai kehidupan pernikahan, berbagi tawa dan air mata, merencanakan masa depan. Dan sekarang, kami meninggalkannya dengan perasaan pahit, dibayangi oleh konflik yang tidak semestinya. Perjalanan menuju rumah baru dilakukan dalam hening. Aku dan Mas Kamal duduk di kabin depan truk, sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ponsel kami sempat berdering beberapa kali, dari keluarga yang masih ingin menasihati, tapi kami memilih untuk tidak mengangkatnya. Sampai di depan pagar rumah kami yang baru, untuk pertama kalinya sejak kemarin, senyum kecil akhirnya merekah di wajah kami. Rumah itu berdiri megah, menyambut kami dengan sunyinya. "Welcome home, sayang," bisik Mas Kamal, meraih tanganku. "Welcome home, Mas," jawabku, menggenggam erat tangannya. Proses membongkar barang lebih cepat dengan bantuan teman-teman. Setelah mereka pergi dengan ucapan selamat yang tulus, kami akhirnya benar-benar sendirian di dalam rumah impian kami. Sunyi yang melingkupi terasa begitu luas dan sedikit menakutkan. Kami duduk di lantai kayu yang masih bersih dari ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh tumpukan kardus yang belum dibuka. Harusnya, sekarang ibu ada di sini, membawa kembang untuk selamatan. Memandikan kita dengan doa-doa, ucap Mas Kamal tiba-tiba, suaranya lirih dan getir. Aku merangkulnya. "Aku tahu, Mas. Aku juga membayangkan hal yang sama." Air mataku menetes lagi. Harusnya hari ini penuh tawa dan air mata bahagia. Bukan begini. Dia memelukku erat. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, Din. Kita hanya bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Dan kita memilih untuk tidak menyerah pada tekanan yang tidak adil. Aku mengangguk di bahunya. Tapi tetap sakit, Mas. Melukai. Iya, sakit, dia mengakui. Tapi lihat sekeliling kita. Ini adalah bukti kekuatan kita. Kita berhasil mewujudkannya, meskipun sekarang harus dilakukan dengan berdarah-darah. Kami duduk dalam pelukan beberapa saat, menghibur satu sama lain di tengah kehampaan yang baru. "Baiklah," ucap Mas Kamal akhirnya, menarik diri dan berdiri. "Mari kita buka kardus yang berisi perlengkapan dapur dulu. Kita harus makan. Kita tidak boleh membiarkan mereka merusak hari pertama kita di rumah sendiri, bahkan sampai kita kelaparan." Aku tersenyum getir, berdiri dan mengusap air mata. "Iya, aku akan buatkan makanan favoritmu." Kami mulai membongkar kardus. Suara sobekan selotip dan gemerincing piring memecah kesunyian. Sedikit demi sedikit, kami mulai mengisi rumah itu dengan aktivitas kami. Namun, setiap kali ada suara mobil lewat atau langkah kaki di depan rumah, kami secara refleks menegang, memandang ke arah jendela dengan was-was. Seolah-olah kami mengharapkan, atau justru takut, akan kedatangan ibu mertua atau anggota keluarga lain yang mungkin datang untuk melanjutkan drama. Malam pertama kami di rumah baru dihabiskan dengan makan mie instan. Karena peralatan masak belum sempurna, di lantai, bersandar pada kardus yang belum dibongkar. Tidak ada kasur yang terpasang, jadi kami tidur beralaskan matras tipis dan selimut. Aku terbaring memandang langit-langit tinggi yang gelap. "Kita akan baik-baik saja, kan, Mas?" tanyaku dalam kegelapan. "Kita akan lebih dari baik-baik saja, Dinda," jawabnya, suaranya pasti. "Kita akan membangun kebahagiaan kita sendiri di sini. Perlahan-lahan. Tanpa perlu validasi dari siapapun." Aku memejamkan mata, mencoba mencerna kata-katanya. Ini adalah awal yang getir, pahit, dan menyakitkan. Tapi ini adalah rumah kami. Dan kami akan belajar untuk bahagia di sini, meski harus melakukannya dengan luka yang masih segar dan bayang-bayang keluarga yang memilih untuk tidak memahami. Malam itu, kami tidur dengan perasaan campur aduk, bangga atas pencapaian, namun sedih karena harus dinodai oleh mereka yang paling kami harapkan dukungannya. Minggu-minggu pertama di rumah baru seharusnya diisi dengan euforia menata setiap sudut, menemukan sudut favorit, dan menikmati ruang yang longgar. Namun, bagi kami, suasana itu terus dihantui oleh bayang-bayang konflik. Keheningan di rumah seringkali pecah oleh dering telepon atau notifikasi pesan yang justru membawa ketegangan baru. Suatu sore, ketika aku sedang asyik merapikan buku-buku di perpustakaan kecil kami, telepon rumah berdering.
Aku mengangkatnya dengan perasaan was-was. Halo. Dinda, ini Kak Dewi. Suaranya terdengar kecil, hampir seperti bisikan. Oh, Kak, ada perlu apa? Tanyaku, mencoba bersikap netral. Iya, gini, Din. Adek kan tahu kondisi kami sekarang. Dia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata. Sekolah Rafa, anak sulungku, mau memungut biaya untuk study tour. Lumayan besar juga. Kami lagi benar-benar kesempitan. Bisa nggak pinjam dulu? Nanti kalau ada rezeki, langsung kami kembalikan. Aku menarik napas dalam. Ini bukan pertama kalinya. Setelah insiden rumah, permintaan, bantuan, seperti ini semakin sering datang. Rasanya seperti kami dihukum karena dianggap tidak memberikan bantuan yang paling besar. Kak, kami juga baru saja mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk rumah ini. Masih banyak cicilan dan kebutuhan lain. Jawabku, berusaha menolak dengan halus. Tapi kan gajimu besar, Dinda. Kamu kan direktur sekarang. Sedikit-sikit pasti masih ada. Desaknya, nadanya mulai memelas. Bukan begitu, Kak. Setiap rupiah kami sudah ada peruntukannya. Kami juga harus berhemat. Dulu waktu kalian butuh, kami juga pernah bantu, kan? Ujarnya tiba-tiba, suaranya sedikit lebih keras. Aku tertegun. Bantuan yang dia maksud adalah 5 tahun lalu, ketika Mas Kamal sedang antara jobs dan mereka meminjamkan kami 10 juta selama 2 bulan, yang sudah kami kembalikan tepat waktu dengan tambahan bunga sebagai terima kasih. Bantuan itu sudah kami kembalikan, Kak, dengan bunga, kataku, tidak bisa menyembunyikan nada kekecewaan. Iya, tapi, masa untuk keponakan sendiri kamu tega? Rafa sangat ingin ikut study tour. Kasihan kalau dia tidak bisa karena orang tuanya tidak mampu. Rasa bersalah yang tidak pada tempatnya mulai menyelinap. Tapi aku ingat kata-kata Mas Kamal. Kami tidak boleh terus-menerus dikendalikan dengan rasa kasihan yang dipaksakan. Maaf, Kak Dewi. Kali ini kami benar-benar tidak bisa, kataku tegas. Dia mendiamkan telepon untuk beberapa saat. Ya sudah kalau begitu. Ternyata memang sekarang segitunya ya. Lalu, telepon diputuskan dengan nada singkat. Aku berdiri lama memegang gagang telepon. Perasaan campur aduk antara marah, kesal, dan sedih. Mereka tidak pernah meminta dengan tulus. Selalu dengan paksaan dan penguatan. Beberapa hari kemudian, giliran Mas Kamal yang mendapat telepon dari ibu mertua. Aku bisa mendengar suaranya yang keras dari seberang ruangan. Ibu, kami sudah membantu semampu kami. Tapi kami juga punya tanggung jawab keuangan sendiri. Tidak, Bu, bukan berarti kami tidak peduli. Itu bukan salah kami jika Mas Bambang di PHK. Ibu, tolong jangan selalu membandingkan. Akhirnya, Mas Kamal menghela napas panjang dan meletakkan telepon. Wajahnya tampak lelah. Lagi? Tanyaku sudah bisa menebak. Iya. Intinya, kita dianggap tidak punya hati karena tidak mau membiayai les piano anak kedua mereka. Katanya, kita sudah punya rumah mewah, seharusnya bisa berbagi lebih. Aku menggeleng-geleng kepala. Ini sudah keterlaluan, Mas. Mereka seolah merasa berhak atas penghasilan kita. Seakan-akan karena kita berhasil, kita harus menanggung hidup mereka sepenuhnya. Aku tahu, jawab Mas Kamal. Tapi mereka tidak akan berhenti. Ibu sudah memasang target di punggung kita. Tekanan itu tidak hanya finansial, tetapi juga mental. Setiap telepon, setiap pesan, membawa serta awan negatif yang mengotori kedamaian rumah kami. Kami mulai merasa seperti penjahat hanya karena ingin menikmati hasil kerja keras kami sendiri. Akhirnya, setelah satu permintaan, pinjaman, lagi untuk membayar kontrakan mereka yang tertunggak, Mas Kamal mengambil keputusan. Kita tidak bisa terus seperti ini, Dinda, katanya suatu malam. Setiap kali kita memberi, mereka akan meminta lebih. Dan mereka tidak pernah puas. Mereka masih menganggap rumah ini seharusnya milik mereka. Lalu kita harus bagaimana? Tanyaku, merasa putus asa. Kita harus tegas. Sangat tegas. Tidak ada lagi pinjaman. Tidak ada lagi bantuan dalam bentuk uang. Kita akan bantu dengan cara lain jika memang sangat dibutuhkan,
seperti belikan bahan makanan atau bayarkan tagihan listrik langsung. Tapi tidak ada lagi transfer uang. Mereka akan marah, bisikku. Biarlah marah, jawab Mas Kamal dengan mantap. Kita sudah mencoba bersikap baik dan memahami. Tapi kebaikan kita justru dieksploitasi. Sekarang, waktunya kita melindungi diri kita sendiri dan masa depan kita. Keputusan itu terasa pahit, tetapi perlu. Kami memblokir nomor-nomor mereka untuk sementara. Hanya menyisakan satu saluran darurat. Kami perlu ruang untuk bernapas, untuk menikmati rumah kami, untuk menyembuhkan luka yang terus dibuka kembali oleh setiap permintaan dan tuduhan. Tekanan itu mungkin tidak akan pernah benar-benar reda. Tetapi kami belajar untuk membangun benteng yang lebih kokoh untuk melindungi kebahagiaan kami yang masih rapuh. Awan gelap yang dibawa oleh konflik dengan keluarga tidak hanya berhenti di pagar rumah kami, tetapi merayap masuk, menyusup ke dalam setiap sudut, dan mulai menggerogoti fondasi hubungan kami yang selama ini kami bangun dengan susah payah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman dan damai, perlahan berubah menjadi medan perang berisi ketegangan yang tak terucapkan. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan di kantor dan dihantui oleh pesan panjang dari seorang paman yang menuduh kami lupa daratan, aku mencoba mencari pelampiasan. Mas, tolong matikan TV-nya. Aku coba bicara, pintaku. Suaraku terdengar lebih kesal dari yang kumaksud. Mas Kamal, yang tampak kelelahan, menghela napas dan mematikan remote. Ada apa, Din? Aku juga capek hari ini. Ini tentang pesan dari Paman Heru tadi. Kamu baca? Dia bilang kita sudah dijauhi keluarga karena kesombongan kita. Kesombongan kita, Mas, karena kita tidak mau menyerahkan rumah kita. Suaraku meninggi, emosi yang kutanam seharian akhirnya meledak. Dan kamu pikir aku tidak dapat pesan yang sama? Atau bahkan lebih? Jawabnya, bangkit dari sofa. Aku juga dapat omelan dari ibu pagi tadi. Tapi apa gunanya kita membahasnya lagi? Kita sudah tahu mereka salah. Kita sudah mengambil keputusan. Tapi ini tidak adil, teriakku. Air mata mulai mengalir. Kenapa kita yang harus menderita karena keputusan mereka? Kenapa kita yang harus merasa bersalah? Aku lelah, Mas. Setiap hari ada saja telepon, pesan, sindiran. Aku bahkan tidak bisa menikmati rumah ini tanpa merasa seperti penjahat. Aku tahu kamu lelah, Dinda. Aku juga. Balasnya, suaranya juga mulai meninggi. Tapi marah-marah seperti ini tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kamu pikir dengan menjerit-jerit, ibu akan tiba-tiba mengerti? Aku tidak menjerit-jerit. Aku hanya ingin didengarkan. Kamu selalu saja diam, Mas. Seolah-olah semua ini tidak mengganggumu. Seolah-olah kamu baik-baik saja. Diam? Diam? Dia mendekat, wajahnya memerah. Aku diam karena aku mencoba untuk kuat untuk kita berdua. Aku mencoba mencari solusi, bukan memperkeruh suasana. Apa kamu pilih aku juga ikut-ikutan marah dan stres seperti kamu? Itu akan membantu. Jadi sekarang salahku karena aku stres? Salahku karena aku tersakiti. Tangisku semakin menjadi. Aku butuh suamiku ada di pihakku, bukan justru menyalahkanku. Aku selalu ada di pihakmu, Dinda. Selalu. Tapi aku tidak bisa mengontrol perasaanmu. Hanya kamu yang bisa mengontrolnya. Aku tidak bisa terus-menerus menenangkanmu setiap jam, setiap hari untuk hal yang sama. Aku juga punya batas. Kami berdiri berhadapan di ruang tamu yang luas. Napas kami sama-sama tersengal-sengal. Ruangan yang indah itu terasa seperti menyaksikan pertengkaran pertama kami yang begitu panas dan menyakitkan. Aku membalikkan badan, tidak tahan melihat ekspresi kelelahan dan kekecewaan di wajahnya. Mungkin kita memang tidak seharusnya membeli rumah ini. Bisikku, suara parau. Lihat apa yang terjadi pada kita. Kita bahkan tidak bisa bicara tanpa bertengkar. Jawabannya datang pelan, tapi penuh luka. Jadi sekarang kamu menyesal? Menyesal telah berjuang untuk impian kita? Kamu biarkan mereka menang, Dinda? Kamu biarkan mereka merusak kita. Aku terdiam. Kata-katanya menyadarkanku. Ibu mertua dan keluarganya tidak hanya mengambil kebahagiaan atas rumah itu, tetapi sekarang juga sedang mengambil kedamaian dalam pernikahan kami.
Aku menoleh, melihat air mata yang akhirnya mengalir di pipinya. Aku langsung menyesal. Maafkan aku, Mas, bisikku, suaraku pecah. Aku tidak menyesal. Aku hanya sangat lelah dan tersakiti. Dia mendekat dan menarikku ke dalam pelukannya. Aku juga minta maaf, sayang, katanya, suaranya berat. Aku tidak seharusnya membentakmu. Aku tahu kamu terluka. Kita berdua terluka. Kami berdiri berpelukan lama di tengah ruangan yang gelap, mencoba mencari kekuatan dari satu sama lain. Ini yang mereka inginkan, kan? Kataku finali, suara masih tertahan. Mereka ingin kita hancur. Agar kita menyerah dan memberikan rumah ini, atau setidaknya menderita karena tidak menyerah. Kita tidak boleh membiarkan mereka menang. Dinda, bisiknya di rambutku. Kita harus lebih kuat dari ini. Kita harus kompak. Marah kita harusnya ke mereka, bukan ke satu sama lain. Aku mengangguk di bahunya. Kamu benar. Kita butuh bantuan. Mungkin kita perlu pergi konseling. Untuk belajar mengatasi stres ini bersama-sama. Aku tidak ingin rumah tangga kita runtuh karena mereka. Dia memelukku lebih erat. Setuju. Aku cari informasi besok. Kita akan melalui ini bersama. Kita akan belajar untuk melindungi pernikahan kita dari racun mereka. Malam itu kami berdamai, tetapi bekas pertengkaran itu masih terasa. Kami menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah keluarga besar yang toksik, tetapi bagaimana kami membiarkan toksik itu meracuni hubungan kami. Kami berjanji untuk lebih terbuka, lebih sabar, dan lebih memprioritaskan komunikasi yang sehat. Rumah itu mungkin telah membawa konflik, tetapi ia juga memaksa kami untuk berjuang lebih keras untuk kebahagiaan kami sendiri, bukan sebagai individu, tetapi sebagai sebuah tim. Beberapa minggu setelah pertengkaran dan komitmen kami untuk memperkuat hubungan, suasana di rumah mulai sedikit membaik. Kami mulai bisa tertawa lepas lagi, menikmati sore-sore di teras belakang, dan perlahan-lahan mengisi rumah dengan kenangan indah, bukan hanya drama. Namun, ketenangan itu seperti selalu menunggu untuk dipecahkan. Suatu Sabtu sore, telepon rumah berdering. Aku dan Mas Kamal saling pandang. Sejak kami memutuskan untuk membatasi komunikasi, dering telepon selalu membawa kecemasan. Biarkan saja, bisikku. Tapi bagaimana jika itu penting? Jawab Mas Kamal, ragu-ragu. Akhirnya, dia mengangkat telepon. Wajahnya langsung berubah serius. Ibu, katanya singkat, memberi isyarat padaku bahwa itu adalah ibu mertua. Aku mendekat, mencoba mendengar pembicaraan. Suara ibu mertua terdengar lirih dan terburu-buru, sangat berbeda dari nada menggurui biasanya. Kamal, nak. Suaranya terputus-putus, seperti terisak. Ini ibu, Bambang. Bambang kena PHK dari perusahaannya. Dadaku berdebar. PHK, itu berita buruk. Kena PHK? Kapan? Kok bisa? Tanya Mas Kamal, mencoba tetap tenang. Sudah seminggu yang lalu. Tapi mereka sembunyikan dari ibu. Baru hari ini debt collector datang ke rumah kontrakan mereka minta bayar utang yang ternyata sudah menumpuk. Ibu baru tahu. Suaranya semakin tidak karuan. Sekarang mereka tidak bisa bayar kontrakan. Mau mingdep harus keluar. Mas Kamal menutup mata sejenak, menghela napas. Aku bisa melihat konflik di wajahnya antara rasa prihatin dan keinginan untuk tidak terseret lagi. Ibu minta tolong. Mereka tidak punya tempat tinggal. Bisa mereka tinggal sementara di rumah kalian yang baru itu? Sementara cari kontrakan baru? Ibu mohon, Kamal. Untuk anak-anakmu juga. Kasihan keponakanmu tidak punya tempat tinggal. Permintaan itu menggantung di udara. Aku menggelengkan kepala pelan-pelan pada Mas Kamal, mataku membesar. Jangan, bisikku dalam hati. Jika mereka masuk, mereka tidak akan pernah pergi. Mas Kamal mengerti. Ibu, katanya, suaranya lembut tapi tegas. Kami turut prihatin dengan keadaan Kak Dewi dan keluarga. Tapi, kami tidak bisa menampung mereka di sini. Tapi Kamal, mereka keluarga. Daripada mereka ngontrak lagi yang mahal, mending tinggal sama kalian. Kan rumahnya besar.
Kamu dan Dinda juga masih belum punya anak. Kamar kan banyak yang kosong. Desak ibu, suaranya mulai melengking. Ibu, ini bukan soal kamar kosong. Ini adalah rumah kami. Privasi kami. Dan setelah semua yang terjadi, setelah kami terus-menerus disudutkan dan diminta untuk mengorbankan kebahagiaan kami merasa tidak nyaman untuk tinggal satu atap dengan mereka. Itu akan tidak sehat untuk semua pihak. Jadi kalian tega melihat keponakan sendiri tidak punya rumah? Kalian tega, Kamal? Ibu tidak menyangka anak ibu menjadi seperti ini. Tangisnya sekarang berubah menjadi kemarahan. Ibu, kami tidak tega. Tapi kami punya batasan. Kami akan bantu dengan cara lain. Kami bisa bantu carikan info kontrakan yang lebih murah. Kami bisa bantu bayar kontrakan untuk beberapa bulan pertama sebagai bantuan. Tapi mereka tidak bisa tinggal di sini. Itu final. Bantuan? Kalian pikir dengan uang segitu bisa menyelesaikan segalanya? Mereka butuh tempat tinggal yang layak dan stabil. Butuh dukungan keluarga. Bukan sekadar uang. Dan kami butuh kedamaian. Ibu, balas Mas Kamal. Suaranya kini juga meninggi, penuh emosi yang tertahan. Kami butuh rumah kami menjadi tempat kami beristirahat. Bukan tempat kami terus-menerus diingatkan bahwa kami egois dan jahat hanya karena ingin menikmati hasil kerja keras kami. Kami sudah capek. Ibu, capek dimanipulasi dan disalahkan. Diam panjang di seberang sana. Lalu, suara ibu yang dingin dan penuh kekecewaan. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Ibu harap kamu tidak menyesal nanti. Telepon diputuskan dengan kasar. Mas Kamal meletakkan gagang telepon, tangannya gemetar. Dia menatapku, wajahnya campur aduk antara lega dan bersalah. Kita melakukan hal yang benar, kan, Din? Tanyanya, mencari validasi. Aku mendekat dan memeluknya. Kita melakukan hal yang tepat, Mas. Menampung mereka di sini akan menjadi bencana. Konflik akan semakin menjadi. Mereka akan merasa berhak tinggal di sini selamanya. Dan kita akan kehilangan tempat berlindung terakhir kita. Dia mengangguk, pelan. Ini karma kecil untuk mereka, mungkin. Tapi tetap saja, terasa berat. Karma bukan tentang balas dendam, Mas. Ini tentang konsekuensi. Konsekuensi dari sikap mereka yang selalu memaksa dan memanipulasi. Dan konsekuensi dari keputusan finansial Mas Bambang yang mungkin tidak bijak hingga bisa terjerat utang dan di PHK. Malam itu, kami duduk berdua di teras, memandang langit yang mulai dipenuhi bintang. Ada rasa sedih yang mendalam. Sedih karena harus bersikap tegas pada keluarga. Sedih karena ikatan keluarga sekarat oleh keserakahan dan rasa tidak berterima kasih. Namun, di balik kesedihan itu, ada juga sedikit kelegaan. Kelegaan karena kami berhasil mempertahankan batasan. Kelegaan karena kami memilih untuk melindungi kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga kami sendiri. Ini adalah kemenangan kecil, yang diperoleh dengan harga yang mahal. Potongan terakhir dari ilusi tentang keluarga besar yang harmonis. Kami menyadari bahwa terkadang, keluarga bukan hanya tentang darah, tetapi tentang siapa yang benar-benar menghargai dan mendukung perjalanan hidup Anda. Dan untuk kali pertama, kami belajar untuk memilih diri kami sendiri. Beberapa minggu setelah insiden telepon yang menegangkan, kami mendengar kabar dari Tante Mira tentang perkembangan keluarga. Rupanya, setelah ditolak tinggal di rumah kami, Mas Bambang dan Kak Dewi, dengan dukungan penuh ibu mertua, memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Suatu sore, Tante Mira berkunjung. Wajahnya tampak lesu. Dinda, Kamal, ibu datang ke sini bukan untuk mencampuri, tapi hanya ingin memberitahu, agar kalian tidak kaget jika mendengarnya dari orang lain. Mulainya dengan hati-hati. Ada kabar apa, Tante? Tanya Mas Kamal, menyodorkan secangkir teh. Bambang dapat pesangon dari PHK-nya. Jumlahnya lumayan. Dan ibu menggadaikan rumah jadulnya untuk menambah modal. Aku langsung merasa tidak enak. Modal untuk apa, Tante? Mereka mau buka usaha tambang batu bara. Kecil-kecilan. Di lahan warisan yang dulu tidak terurus di kampung. Mas Kamal dan aku saling pandang, sama-sama tercengang. Usaha tambang? Itu bukan bisnis main-main. Butuh modal besar.
perizinan yang rumit, dan pengetahuan yang mendalam. Itu keputusan yang tiba-tiba. Apakah mereka sudah riset? Sudah konsultan dengan ahli? Tanya Mas Kamal, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Tante Mira menggeleng. Katanya, teman Bambang yang ajak. Janjinya cepat balik modal. Ibu yang sangat semangat. Dia bilang, ini bukti bahwa keluarga kita tidak perlu mengandalkan siapapun. Tante Mira menghela napas. Aku sudah coba nasihati, bilang itu risiko besar. Tapi ibu marah. Bilang aku iri dan tidak mau lihat anaknya sukses. Tidak lama setelah kunjungan Tante Mira, kami mulai melihat unggahan-unggahan Kak Dewi di media sosial. Foto Mas Bambang dengan setelan safety gear baru, berdiri di depan sebuah ekskavator sewaan. Captionnya penuh dengan kata-kata motivasi dan janji kemakmuran. Lalu, suatu hari, kami mendapat telepon dari ibu mertua. Suaranya terdengar berbeda, penuh dengan keangkuhan yang kembali seperti sedia kala. Kamal, ibu telepon untuk kasih kabar baik. Sekarang Kak Dewi dan Bambang punya usaha sendiri. Tambang batu bara. Tidak perlu lagi lihat muka orang untuk minta bantuan, katanya, nadanya meninggi. Selamat untuk mereka, ibu, jawab Mas Kamal datar. Iya, mereka sekarang sibuk. Orderan sudah datang. Nanti kalau sudah jalan lancar, mereka pasti akan cari rumah sendiri yang lebih bagus. Tidak perlu lagi merepotkan kalian, sindirnya halus. Kami tidak pernah merasa direpotkan, ibu. Kami hanya menolak untuk dijadikan ATM atau tempat penitipan, balas Mas Kamal dengan tenang. Ibu mertua terkekeh. ATM? Sekarang mereka punya mesin ATM sendiri. Nak, tidak perlu lagi ke kalian. Setelah telepon itu, unggahan media sosial Kak Dewi semakin menjadi. Foto makanan di restoran mewah, tas branded baru, bahkan cerita tentang rencana liburan ke Bali. Setiap caption seolah menyindir. Lihat, kami bisa sukses tanpa bantuan kalian. Aku dan Mas Kamal hanya bisa menggelengkan kepala. Kami bukan ahli tambang, tapi akal sehat kami berkata bahwa bisnis sebesar itu tidak mungkin menghasilkan profit secepat itu, apalagi untuk gaya hidup yang tiba-tiba mewah. Ini tidak masuk akal, Mas, gumamku suatu malam, melihat foto terbaru keluarga mereka di dalam mobil baru. Mana mungkin dari hasil tambang, kecil-kecilan, bisa langsung beli mobil baru? Itu pasti dari modal, bukan dari profit. Mas Kamal mengangguk, wajahnya muram. Aku juga berpikir begitu. Aku khawatir mereka hanya memamerkan modal sebagai bukti kesuksesan. Ini berbahaya. Jika bisnisnya gagal, mereka akan jatuh lebih dalam. Dan ibu malah mendukung dan ikut-ikutan pamer. Lihat, tunjukkan padanya status ibu mertua, berisi foto dirinya dengan perhiasan baru. Hadiah dari anak yang berbakti. Yang sabar pasti dapat rezeki yang berlimpah. Ini seperti menyindir kita. Biarkan mereka, Din, kata Mas Kamal, meletakkan ponselnya. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Kita sudah mencoba memperingatkan, melalui Tante Mira. Mereka pilih untuk tidak mendengar. Biarkan mereka belajar dengan caranya sendiri. Tapi peringatan kami ternyata benar. Beberapa bulan kemudian, kabar buruk mulai berhembus. Seorang teman yang bekerja di dinas perizinan membisiki kami bahwa tambang itu tidak memiliki izin yang lengkap. Mereka hanya mengandalkan izin tambang rakyat yang tidak mencakup luas lahan yang mereka garap. Kami memilih untuk diam. Tidak ada gunanya memberi peringatan lagi. Mereka sudah terlalu tinggi terbang dalam ilusi kesuksesan mereka, dan kami tidak ingin disalahkan jika nanti jatuh. Kesombongan mereka telah membutakan mereka dari risiko yang nyata. Dan kami, dari kejauhan, hanya bisa menunggu dan berharap bahwa jatuhnya tidak akan terlalu menyakitkan, terutama untuk anak-anak mereka yang tidak bersalah. Ini adalah babak baru dalam drama keluarga kami, di mana kesombongan dan keangkuhan mulai menanam bibit kehancurannya sendiri. Kesombongan yang mereka pamerkan di media sosial bagaikan istana pasir yang dibangun tepat di tepi pantai, menunggu ombak reality untuk menghancurkannya. Dan ombak itu datang lebih cepat dari yang kami duga. Suatu sore, telepon dari Tante Mira kembali berdering. Suaranya gemetar, penuh kepanikan. Kamal, Dinda, tolong kamu telepon ibu. Aku sudah coba, dia tidak mau angkat. Aku di luar kota,
tidak bisa datang. Ada apa, Tante? Tenang, pelan-pelan, kata Mas Kamal, mencoba menenangkan. Itu tambangnya Bambang, ada masalah besar. Ada longsor. Untungnya tidak ada korban jiwa, tapi beberapa alat berat tertimbun. Lalu sekarang dia ditahan polisi. Ditahan? Seruku spontan, mendekatkan telinga ke receiver. Iya, katanya karena tidak punya izin yang lengkap. Lahan yang digarap melampaui izin. Lalu ada tuduhan penyuapan karena mencoba menyogok petugas yang datang memeriksa setelah kejadian longsor. Itu yang memberatkan. Mas Kamal memejamkan mata, wajahnya pucat. Longsor. Tuhan. Syukur tidak ada yang terluka. Tapi itu belum semuanya, lanjut Tante Mira, hampir terisak. Ternyata utang mereka menumpuk. Modal pesangon dan dari ibu habis untuk bayar sewa alat dan gali lobang. Belum balik modal sudah dipakai untuk gaya hidup. Sekarang debt collector datang ke rumah ibu karena ibu yang jadi penjamin pinjaman mereka di bank. Aku merasa lemas dan duduk di kursi. Kekhawatiran kami menjadi kenyataan, dan rasanya sama sekali tidak memuaskan. Justru perasaan sedih dan prihatin yang mendalam yang menyergap. Di mana ibu sekarang, Tante? Tanya Mas Kamal, suaranya berat. Di rumah, sendirian. Aku khawatir dia stres. Tekanan darahnya kan tinggi. Tolong jenguk dia. Aku tahu dia bersikap tidak baik pada kalian, tapi dia tetap ibumu, Kamal. Setelah meyakinkan Tante Mira bahwa kami akan menengok, kami pun menutup telepon. Suasana hening dan suram menyelimuti ruangan. Kita harus ke sana, kata Mas Kamal finale. Bukan untuk mereka, tapi untuk ibu. Aku khawatir dengan kesehatannya. Aku mengangguk. Meski masih ada luka, kemanusiaan kami tidak sampai tega membiarkan seorang wanita tua sendirian dalam krisis seperti ini. Sesampainya di rumah ibu mertua, suasana terasa muram. Pagar terbuka, dan kami menemukan dia duduk sendirian di teras. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Matanya merah dan bengkak. Ibu, sapa Mas Kamal pelan. Dia menoleh, dan untuk pertama kalinya, tidak ada sinisme atau kemarahan di wajahnya. Yang ada hanyalah kehancuran dan keputusasaan. Kamu datang, katanya datar. Kami dengar kabarnya. Bagaimana keadaan Mas Bambang? Tanyaku, duduk di sampingnya. Masih ditahan. Pengacara sudah dicari, butuh uang lagi. Jawabnya, suaranya parau. Utang di mana-mana. Debt collector datang tadi pagi. Ancaman, banyak ancaman. Tangisnya akhirnya meledak. Habislah sudah, semuanya habis. Rumah jadul ini juga pasti disita. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dia menatap kami, dan untuk pertama kalinya, ada kerendahan hati dalam pandangannya. Mungkin kalian benar. Ini semua kesalahan kami. Kesalahan ibu. Terlalu memaksakan keinginan. Membiarkan kesombongan menjerumuskan. Mas Kamal duduk di sebelahnya, memegang tangannya yang keriput. Ibu, sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Sekarang waktunya mencari solusi. Untuk Kak Dewi dan anak-anaknya. Solusi? Solusi apa? Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan kontrakan mereka tidak bisa diperpanjang. Mingdep harus keluar. Mau tinggal di mana? Isaknya semakin menjadi. Aku dan Mas Kamal kembali saling pandang. Ini adalah titik terendah yang bisa dialami sebuah keluarga. Dan meski penuh dengan luka, kami tidak tega melihat anak-anak itu menjadi korban. Untuk sementara, untuk anak-anaknya, mereka bisa tinggal di rumah kita, ucap Mas Kamal finale. Aku terkejut, tapi kemudian mengerti. Ini untuk keponakan kami, bukan untuk mereka. Tapi, lanjut Mas Kamal tegas, hanya Kak Dewi dan anak-anak. Dan hanya sementara, sampai mereka dapat kontrakan yang baru. Mas Bambang, setelah keluar dari tahanan, harus cari tempat sendiri. Dan ibu juga harus ikut tinggal dengan kami. Kami tidak bisa tinggalkan ibu sendirian dalam keadaan seperti ini. Ibu mertua terkejut, matanya membesar. Air matanya mengalir lebih deras, tapi kali ini, mungkin karena rasa malu dan penyesalan. Kamu masih mau menolong ibu?
setelah semua yang ibu lakukan. Kamu tetap ibu saya, jawab Mas Kamal sederhana. Dan kami tidak ingin anak-anak itu menderita. Ini adalah keputusan yang sulit. Membuka pintu kami untuk orang-orang yang telah menyakiti kami dalam-dalam. Tapi terkadang, kemanusiaan dan belas kasihan berbicara lebih keras daripada dendam. Kehancuran yang mereka undang sendiri telah tiba, dan kami memilih untuk tidak menari di atas puing-puingnya, tetapi untuk mengulurkan tangan, meski dengan hati yang masih berdarah. Ini adalah pelajaran pahit bagi mereka, dan ujian terberat bagi kami untuk memaafkan. Keputusan kami untuk menampung sementara ibu mertua, Kak Dewi, dan anak-anaknya bukanlah keputusan yang mudah. Itu adalah kompromi yang kami buat dengan hati berat, didorong oleh belas kasihan pada anak-anak yang tidak bersalah dan seorang wanita tua yang nyaris kehilangan segalanya. Namun, kami menetapkan batasan yang jelas dan tegas. Mereka akan menempati kamar guest di lantai 1. Ibu dan Kak Dewi di satu kamar, anak-anak di kamar lainnya. Jelas Mas Kamal kepada mereka pada hari pertama mereka tiba, suaranya datar namun tidak kasar. Kami harap kita semua bisa saling menghormati privasi. Area lain di rumah adalah milik kami. Kak Dewi hanya bisa mengangguk, matanya merah dan selalu menghindari kontak mata. Dia tampak hancur, jauh dari wanita yang dulu memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Ibu mertua juga terdiam. Langkahnya gemetar saat memasuki rumah yang dulu sangat ingin direbutnya untuk anak pertamanya. Rasa malu dan penyesalan akhirnya mulai menyapa. Hari-hari pertama berjalan dalam ketegangan yang nyata. Mereka seperti bayangan, berusaha mengambil ruang sesedikit mungkin. Suasana rumah yang mulai kami bangun kembali tercoreng oleh awan kesedihan dan keputusasaan yang mereka bawa. Suatu malam, aku turun ke dapur untuk mengambil air dan mendapati Kak Dewi duduk sendirian di meja makan, menatap kosong ke depan sambil memeluk gelas teh yang sudah dingin. Tidak bisa tidur, Kak? Tanyaku pelan, tidak ingin mengejutkannya. Dia mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya, dia menatapku langsung. Matanya penuh dengan air mata. Dinda, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku malu, sangat malu. Aku duduk di sebelahnya, tidak berkata apa-apa, membiarkannya berbicara. Kami memang sok sukses. Uang pesangon dan dari ibu, habis untuk gaya hidup. Kami pamer agar kalian melihat bahwa kami tidak perlu belas kasihan kalian. Agar ibu bangga. Tapi itu semua tipuan. Kami bahkan tidak bisa membayar sewa kontrakan yang paling murah sekalipun sekarang. Isaknya pecah. Dan sekarang, suamiku di penjara. Anak-anakku melihatnya. Aku sudah merusak segalanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan yang paling menyakitkan, setelah semua yang kami lakukan pada kalian masih mau menerima kami. Itu membuatku semakin malu. Aku menghela napas. Kami melakukannya untuk anak-anakmu, Kak. Mereka tidak pantas menderita karena kesalahan orang dewasa. Aku tahu, bisiknya. Dan terima kasih. Tapi, kami tidak bisa terus-menerus menjadi beban bagi kalian. Itu tidak fair. Keesokan harinya, Kak Dewi dan ibu mertua mendatangi kami setelah makan malam. Wajah mereka tampak lebih tegar, seolah telah membuat keputusan penting. Kamal, Dinda, mulailah Kak Dewi, suaranya lebih pasti. Kami sudah bicara. Kami memutuskan untuk menerima tawaran dari kakaknya Bambang di Surabaya. Dia punya usaha kecil dan butuh tenaga. Kami akan tinggal di sana, mulai dari nol. Ibu mertua mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ibu juga ikut, biar bisa jaga cucu-cucu. Di sini ibu hanya terus teringat pada semua kesalahan ibu. Mas Kamal dan aku saling pandang. Ini adalah kejutan. Tapi, bagaimana dengan biaya untuk pindah ke Surabaya? Dan kalian butuh uang untuk hidup sampai dapat gaji pertama? Tanya Mas Kamal. Kami akan jual semua yang masih bisa dijual. Mobil, perhiasan, furnitur yang masih tersisa di kontrakan. Jawab Kak Dewi. Ini pilihan kami. Kami harus bertanggung jawab. Kami akan bantu biaya transportasinya. Ucapku spontan. Sebagai bantuan terakhir. Untuk memulai baru. Mereka terkejut. Ibu mertua mengusap air matanya.
Terima kasih. Kalian terlalu baik. Beberapa minggu kemudian, setelah semua barang terjual dan tiket kereta api dibeli, saatnya mereka pergi. Tidak ada lagi kata-kata pedih atau sindiran. Hanya pelukan singkat yang canggung dan ucapan terima kasih yang tulus. Melihat mereka pergi dengan hanya membawa beberapa koper berisi pakaian seadanya, hati kami terasa pedih. Ini adalah akhir yang tragis dari sebuah drama keserakahan dan kesombongan. Mereka memilih jalan yang pahit, meninggalkan kota, merendahkan hati, dan mulai dari nol. Sebuah pilihan yang berani, yang mungkin justru akan menyelamatkan mereka di masa depan. Pintu tertutup. Rumah kami kembali sepi. Namun, kali ini, kesendirian itu terasa berbeda. Ada rasa damai yang pelan-pelan kembali, meski dibayangi oleh pelajaran pahit tentang bagaimana keangkuhan dapat menghancurkan segalanya, dan bagaimana kerendahan hati, meski terlambat, bisa menjadi awal yang baru. Kami tidak bahagia melihat mereka pergi dengan cara seperti ini, tapi kami menghormati pilihan mereka untuk menerima konsekuensi dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Itu adalah langkah pertama menuju penebusan. Kepergian Kak Dewi, keluarga, dan ibu mertua ke Surabaya meninggalkan keheningan yang berbeda di rumah kami. Bukan lagi keheningan yang tegang karena konflik, tetapi sebuah kesunyian yang terasa luas, hampir kosong, seolah rumah besar ini akhirnya benar-benar hanya menjadi milik kami berdua. Proses penataan ulang kehidupan kami dimulai, namun bayangan dari semua yang terjadi masih sering kembali menghantui, terutama dalam bentuk keheningan ibu mertua yang tiba-tiba. Sebulan setelah kepergian mereka, telepon dari Tante Mira kembali berdering. Suaranya terdengar lebih tenang, namun tetap mengandung nada prihatin. Mereka sudah sampai di Surabaya dengan selamat, lapornya. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil 2 kamar di daerah yang cukup jauh dari pusat kota. Ibu terlihat sangat pendiam. Kamal. Menurut Dewi, ibu jarang bicara. Hanya urus cucu dan masak. Bagaimana keadaan mereka secara finansial? Tanya Mas Kamal. Sulit. Gaji Bambang dari usaha kakaknya pas-pasan hanya untuk hidup sederhana. Mereka benar-benar mulai dari nol. Tidak ada lagi pamer-pamer seperti dulu. Media sosial Dewi juga sepi. Hanya sesekali upload foto anak-anak. Kabar itu membuat kami merasa sedih. Meski pernah disakiti, tetap saja ada ikatan keluarga yang membuat kami tidak tega melihat mereka jatuh begitu dalam. Kalau mereka butuh bantuan untuk kebutuhan dasar, sekolah anak-anak atau biaya berobat, tolong beritahu kami. Tante, ucapku, kami akan bantu transfer langsung. Tapi untuk yang lain, biarlah mereka yang mengatur. Iya, Dinda. Aku paham. Terima kasih. Ibu juga minta maaf. Dia bilang, lewat aku, bahwa dia menyesal. Dia sadar semua ini akibat dari sikapnya yang pilih kasih dan memaksakan keinginan. Mendengar kalimat itu, air mata tanpa sadar mengalir di pipiku. Penyesalan. Itu yang selama ini tidak pernah kami dengar langsung darinya. Dia bilang, dia malu untuk menelepon kalian langsung, lanjut Tante Mira. Tapi dia berharap suatu saat bisa meminta maaf sendiri. Kami juga berharap begitu. Tante, jawab Mas Kamal, suaranya serak. Kami sudah memaafkannya. Tapi memang butuh waktu untuk bisa pulih seperti dulu. Seiring berjalannya waktu, isolasi yang mereka alami bukan hanya secara geografis, tetapi juga sosial. Keluarga besar yang dulu begitu vokal menyalahkan kami, kini mulai melihat kebenaran yang selama ini tertutup. Seorang paman yang dulu paling keras mencela, suatu hari menelepon Mas Kamal. Kamal, paman minta maaf, katanya, tanpa basa-basi. Paman dengar semua yang terjadi pada ibu dan keluarga Dewi. Ternyata selama ini kami hanya dengar satu sisi cerita. Kalian yang benar untuk tidak menyerahkan rumah itu. Lihat sekarang, keserakahan dan kebohongan mereka justru menghancurkan mereka sendiri. Panggilan seperti itu mulai berdatangan. Permintaan maaf. Pengakuan bahwa mereka salah telah menghakimi tanpa mengetahui cerita seutuhnya. Keluarga besar mulai menjaga jarak dari ibu mertua dan Kak Dewi, bukan karena menjauhi, tetapi lebih karena kecewa telah dimanipulasi dan digunakan untuk memaksa kami. Ibu mertua, yang dulu menjadi pusat dari setiap gosip dan pengendali opini keluarga,
kini terisolasi di kota yang jauh. Pengaruhnya memudar. Teleponnya yang dulu selalu sibuk, kini mungkin hanya berdering untuk Tante Mira atau kami, yang masih memastikan mereka tidak kekurangan kebutuhan pokok. Dalam kesendiriannya itulah, menurut Tante Mira, penyesalan itu mulai tumbuh. Dia sering menatap foto lama, terutama foto Mas Kamal kecil, dan menangis. Dia menyadari bahwa demi membela satu anak, dia telah kehilangan anak yang lain, dan hampir kehilangan segalanya. Untuk kami, isolasi mereka adalah sebuah kelegaan dari tekanan dan konflik. Namun, itu juga adalah pengingat yang pahit tentang betapa rapuhnya hubungan keluarga. Kami belajar bahwa terkadang, jarak dan keheningan diperlukan untuk penyembuhan, baik bagi kami yang terluka, maupun bagi mereka yang akhirnya menyadari kesalahan. Rumah kami perlahan mulai terasa seperti rumah lagi, meski dengan memori pahit yang akan selalu menjadi bagian dari cerita kami. Dan dalam keheningan itu, kami berdua belajar untuk tidak lagi mencari validasi dari siapapun, karena kebahagiaan dan kedamaian kami adalah tanggung jawab kami sendiri. Bulan-bulan bergulir sejak kepergian mereka ke Surabaya. Kehidupan kami pelan-pelan menemukan ritmenya kembali. Rumah itu akhirnya mulai terasa hangat dan damai, diisi dengan tawa kami yang mulai bebas dari beban. Namun, dari kejauhan, kabar tentang keluarga itu masih sesekali sampai kepada kami melalui Tante Mira, dan kabar itu tidak pernah benar-benar menggembirakan. Suatu sore di musim hujan, telepon dari Tante Mira membuat jantung kami berdebar. Suaranya parau, lebih parah dari biasanya. "Kamal, Ibu masuk rumah sakit," katanya, langsung to the point. "Apa yang terjadi, Tante?" tanya Mas Kamal, segera menyiapkan mental. "Dia jatuh. Waktu jemur pakaian di lantai 2, tiba-tiba pusing dan terjatuh. Untungnya tidak sampai gegar otak, tapi pinggulnya retak." "Astagfirullah," bisikku spontan. "Dokter bilang, ini akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Stres," katanya. Stres karena beban pikiran dan kondisi mereka sekarang yang serba sulit. Ditambah usia. Kami terdiam. Gambaran ibu mertua yang dulu begitu tegas dan penuh kendali, kini terbaring lemah di rumah sakit, menyakitkan. "Dan Kak Dewi, Mas Bambang?" tanya Mas Kamal. Dewi juga kewalahan. Harus jaga ibu, jaga anak-anak, sementara Bambang kerja dari pagi sampai sore. Mereka tidak punya asuransi. Biaya rumah sakit, lagi-lagi numpang pada kami yang lain. Tapi kita kan juga tidak semuanya mampu. Tanpa pikir panjang, Mas Kamal berkata, "Transferkan biaya rumah sakitnya ke rekening Kak Dewi, Tante. Aku yang akan tanggung. Itu kewajibanku sebagai anak." Aku memegang tangannya, memberikan persetujuan diam-diam. Ini bukan tentang mereka, tapi tentang kemanusiaan. "Terima kasih, Kamal." Ibu sering menyebut namamu di rumah sakit. Kadang dalam keadaan setengah sadar, dia bilang, "Maafkan Ibu, Kamal." Kalimat itu menyentuh kami berdua lebih dalam dari yang kami kira. Air mata menetes di pipi Mas Kamal. Ini pertama kalinya aku melihatnya menangis sejak semua konflik ini mulai. Beberapa hari kemudian, kami memberanikan diri untuk video call dengan Kak Dewi. Layar menunjukkan ibu mertua terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Wajahnya pucat dan tampak menua. Dia terkejut melihat kami. "Kamal, Dinda," suaranya lemah, nyaris tidak terdengar. "Ibu, bagaimana keadaannya?" tanya Mas Kamal, mencoba tersenyum. Sudah lebih baik," jawabnya, napasnya tersengal. "Dokter bilang harus banyak istirahat, tidak boleh banyak pikiran." Dia diam sejenak, matanya berkaca-kaca. "Tapi, bagaimana tidak banyak pikiran? Ibu ingat semua kesalahan ibu pada kalian. Sudah tidak usah dipikirkan, Bu," bisikku. "Yang penting ibu sehat." Dia menggeleng pelan. "Tidak, ibu harus bilang. Ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu sudah memanjakan Dewi dan meremehkan perjuangan kalian. Ibu iri melihat kalian mandiri dan sukses. Ibu ingin Dewi seperti kalian, tapi caranya salah. Sangat salah." Air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Sekarang ibu menerima karma ini. Sakit sendirian, jauh dari kalian.
Itu hukumannya untuk ibu. Ibu, jangan bicara seperti itu, potong Mas Kamal, suaranya bergetar. Kami sudah memaafkan ibu. Kami tidak ingin ibu menderita. Kalian anak yang baik, terlalu baik untuk ibu, isaknya. Ibu janji, kalau ibu sembuh, ibu akan perbaiki semua kesalahan ibu. Video call itu diakhiri dengan air mata dan harapan yang tertunda. Kesehatan ibu mertua adalah karma fisik dari beban mental dan emosional yang dipikulnya sendiri. Kesombongan dan keinginan untuk mengendalikan telah menggerogoti tubuhnya dari dalam. Beberapa minggu kemudian, ibu mertua diperbolehkan pulang, tetapi mobilitasnya sangat terbatas. Dia harus menggunakan walker dan tidak boleh lelah. Kehidupannya yang dulu aktif, kini dibatasi oleh 4 dinding kontrakan kecil di Surabaya. Bagi kami, kabar-kabar ini adalah pengingat yang tragis. Uang dan kesombongan bisa hilang dalam semalam, tetapi kesehatan adalah harta yang hilang, sulit untuk kembali. Kami bersyukur telah memilih jalan untuk tidak membalas dendam, karena melihat penderitaannya saja sudah cukup membuat kami sadar bahwa karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Dan dalam penderitaannya itu, kami justru menemukan kembali belas kasihan yang sempat hilang, dan memilih untuk mengulurkan tangan, bukan untuk mereka, tetapi untuk kedamaian hati kami sendiri. Kabar tentang penderitaan dan penyesalan ibu mertua bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membawa kepuasan samar bahwa karma telah berjalan. Di sisi lain, ia menusuk nurani dengan belas kasihan yang dalam. Namun, kami sadar, mengulurkan bantuan finansial untuk biaya pengobatan adalah satu hal. Membiarkan diri kami terseret kembali ke dalam pusaran drama mereka adalah hal yang sangat berbeda. Suatu malam, setelah mentransfer sejumlah besar uang untuk terapi fisik ibu mertua, Mas Kamal terdiam sangat lama di balkon, menatap kegelapan. Aku mendekat dan meletakkan selimut di pundaknya. "Apa yang kamu pikirkan, Mas?" tanyaku pelan. Dia menarik napas dalam. Aku berpikir, apakah kita melakukan enough? Atau justru terlalu banyak? Memberi uang itu mudah, Din. Tapi aku tidak ingin mereka menjadi tergantung lagi. Aku tidak ingin semua ini terulang. Aku mengerti kekhawatirannya. Pola itu sudah terlalu familiar. Masalah muncul, kami membantu, lalu tuntutan semakin menjadi. Kita sudah menetapkan batasan, Mas. Kita bantu untuk hal-hal mendesak dan kesehatan. Bukan untuk gaya hidup. Bukan untuk memenuhi keinginan mereka. Dan kita tidak membuka komunikasi langsung. Semua melalui Tante Mira. Ingatku, mencoba meyakinkan diri sendiri juga. Tapi apakah itu cukup? Desaknya, menatapku. Aku merasa seperti kita membangun tembok yang sangat tinggi. Aman, ya. Tapi kadang aku bertanya, apakah kita menjadi tidak berperasaan? Pertanyaannya menggantung di udara. Itulah ujian terberat kami sekarang. Menemukan keseimbangan antara melindungi diri dan tidak kehilangan kemanusiaan. Kita bukan tidak berperasaan, Mas. Kita justru sangat berperasaan hingga sampai terluka. Sekarang kita sedang belajar untuk melindungi perasaan kita sendiri. Jawabku, meraih tangannya. Kita tidak meninggalkan mereka dalam kesulitan. Kita masih membantu. Tapi kita melakukannya dengan cara yang aman bagi kita. Itu bukan egois. Itu sehat. Dia mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi terkadang, Ibu, suaranya di telepon begitu lemah dan penuh penyesalan. Aku ingat dulu, sebelum semua ini terjadi, dia ibu yang baik. Dia tetap ibu yang baik, Mas. Hanya saja, dia melakukan kesalahan besar. Dan sekarang dia membayarnya. Kita memaafkan, tapi kita tidak harus melupakan. Dan kita tidak harus membiarkan diri kita disakiti untuk kedua kalinya. Dialog itu adalah inti dari perjuangan kami. Setiap kabar buruk dari Surabaya adalah ujian. Apakah kami akan goyah dan membuka pintu lebar-lebar untuk manipulasi emosional yang baru, atau tetap teguh pada batasan yang telah kami buat untuk keselamatan jiwa kami sendiri? Bahkan Tante Mira, yang menjadi perantara, kadang tanpa sadar menjadi alat ujian. Dewi bilang, Ibu sangat ingin bertemu kalian. Maukah kalian datang ke Surabaya? Sekalian liburan, tanyanya suatu hari. Kami saling pandang. Godaan itu besar. Rasa rindu dan belas kasihan mendesak untuk mengatakan, iya.
Maaf, Tante. Untuk saat ini, kami rasa belum bisa, jawab Mas Kamal akhirnya. Suaranya lembut tapi pasti. Kami butuh waktu lebih lama untuk benar-benar pulih. Dan kami tidak ingin memberikan harapan palsu pada ibu atau pada diri kami sendiri. Doakan saja ibu cepat sembuh. Keputusan itu terasa pahit, tetapi benar. Kami sedang membangun ketahanan emosional. Kami belajar bahwa mengatakan tidak bukanlah sebuah kejahatan, melainkan sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup secara mental. Ujian terberat adalah ketika kami mendapat kabar bahwa Mas Bambang kehilangan pekerjaannya lagi karena perusahaan kakaknya merugi. Tawaran untuk menampung mereka lagi, bahkan hanya sementara, menggoda. Kita tidak bisa, Dinda, kata Mas Kamal malam itu, seolah membaca pikiranku. Jika kita menampung mereka lagi, semua akan kembali seperti semula. Semua perjuangan kita untuk membangun batas akan hancur. Tapi anak-anaknya, Mas, bisikku, hati hancur. Mereka akan menemukan jalannya. Seperti kita dulu. Mereka harus belajar bertanggung jawab. Kita sudah bantu secara finansial. Itu sudah cukup. Setiap tidak yang kami ucapkan terasa seperti mengkhianati ikatan darah. Tetapi kami tahu itu adalah, ya, untuk keselamatan rumah tangga kami. Kami diuji bukan oleh kemarahan atau keserakahan mereka lagi, tetapi oleh belas kasihan kami sendiri. Dan kami belajar bahwa terkadang, belas kasihan yang paling bijak adalah belas kasihan yang disertai dengan kebijaksanaan dan batasan yang jelas. Kami mungkin terlihat dingin di mata mereka, tetapi dalam keheningan rumah kami yang kini damai, kami tahu bahwa kami telah memilih untuk sehat, dan itu adalah pilihan yang tidak pernah salah. Ketenangan yang susah payah kami bangun akhirnya benar-benar diuji. Sekitar setahun setelah mereka meninggalkan kota, sebuah kedamaian yang rapuh telah terbentuk. Kami mulai bisa bernapas lega, percaya bahwa badai terburuk telah berlalu. Namun, kami lupa bahwa keputusasaan bisa memunculkan tindakan-tindakan yang tidak terduga. Suatu Sabtu sore, ketika kami sedang bersantai di taman belakang, bel pintu berbunyi. Bukan bunyi yang biasa. Bunyinya panjang, terus-menerus, penuh kepanikan. Aku dan Mas Kamal saling memandang, ada firasat tidak enak di udara. Aku yang akan buka, kata Mas Kamal, berjalan ke depan dengan langkah berat. Dari balik jendela, aku melihatnya membeku. Lalu, dia membuka pintu perlahan. Aku berjalan mendekat dan apa yang kulihat membuat napasku tersangkut. Ibu mertua berdiri di depan pintu, dibantu oleh Kak Dewi. Tubuhnya tampak lebih bungkuk dari yang kuingat, bersandar pada Walker. Wajahnya pucat dan lesu. Di belakang mereka, Mas Bambang menunduk, tidak berani menatap. Mereka datang tanpa pemberitahuan. Ibu, Kak Dewi, Mas Bambang, sapa Mas Kamal. Suaranya campur aduk antara terkejut dan khawatir. Apa yang terjadi? Kenapa tidak telepon dulu? Mereja masuk tanpa diundang. Ibu mertua langsung duduk di kursi terdekat. Napasnya tersengal-sengal. Kak Dewi berdiri di sampingnya. Wajahnya memerah karena malu dan mungkin perjalanan. Kamal, Dinda, ibu mertua memulai. Suaranya lemah namun terdengar dipaksakan. Ibu datang untuk memohon. Bukan untuk diri ibu sendiri, tapi untuk masa depan cucu-cucu ibu. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan kekuatan. Utang Bambang sudah tidak terkendali. Debt collector mengancam akan menyita sedikit barang yang kami punya dan melaporkannya ke polisi. Jumlahnya sangat besar. Aku sudah bisa menebak ke arah mana ini akan berlanjut. Perutku mual. Kami tidak punya jalan lain, sambung Kak Dewi, suaranya bergetar. Kami tahu kami tidak pantas meminta. Tapi, bisakah kalian menggadaikan rumah ini untuk menutup utang suamiku? Kami janji. Kami akan bekerja mati-matian untuk melunasi cicilan gadainya. Kami tidak akan merepotkan kalian lagi. Ini untuk terakhir kalinya. Sekejap, ruangan itu senyap. Bahkan udara seakan enggan bergerak. Permintaan itu, bahkan lebih tidak masuk akal dari yang pertama. Mereka meminta kami mempertaruhkan rumah kami, hasil perjuangan dan perlindungan kami, untuk menutupi utang akibat keserakahan dan kebodohan mereka. Mas Kamal terdiam sejenak, matanya tertutup. Ketika dibuka,
ada ketegasan yang sangat berbeda. Tidak. Katanya, pendek, jelas, dan tanpa keraguan. Tapi, Kamal, ibu mertua mencoba memohon. Tidak, ibu, potong Mas Kamal. Suaranya tegas namun tidak kasar. Kami tidak akan menggadaikan rumah ini. Titik. Ini adalah garis batas yang tidak akan kami lewati. Kalian tega melihat keluarga kalian hancur? Tega melihat keponakan kalian menjadi anak orang hutang? Ibu mertua mulai menangis, namun kali ini, air matanya tidak lagi mempan. Kalian yang tega, ibu, jawabku, tanpa kusadari suaraku meninggi. Emosi yang kutanam selama ini meledak. Kalian tega datang ke rumah kami, memanfaatkan kondisi ibu yang sakit, untuk meminta kami mempertaruhkan segala sesuatu yang kami miliki. Kalian tidak pernah belajar. Masih menggunakan cara manipulatif yang sama. Kak Dewi terisak. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain, Dinda. Selalu ada pilihan lain, Kak Dewi, balas Mas Kamal. Berkeringat, bekerja keras dari bawah, seperti yang kami lakukan. Bukan datang dan meminta orang lain menanggung risiko terbesar. Kami sudah membantu dengan biaya pengobatan, dengan biaya hidup darurat. Tapi rumah ini? Tidak. Ini bukan milik kami berdua lagi. Ini adalah simbol perjuangan kami. Dan kami tidak akan mengorbankannya untuk siapapun. Ibu mertua menatap kami, dan untuk pertama kalinya, dia melihat keteguhan mutlak di mata kami. Dia melihat bahwa air mata dan permohonannya tidak lagi bekerja. Dia melihat bahwa anak yang dulu selalu berusaha menyenangkannya, kini telah memiliki prioritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia perlahan berdiri, dengan susah payah. Baiklah, bisiknya, suaranya hancur. Ibu mengerti. Ibu dan keluarga akan pergi. Maafkan telah mengganggu. Mereka pergi dengan langkah gontai. Lebih menyedihkan dari kedatangan mereka. Pintu tertutup dan kali ini, kami tahu, itu adalah pintu yang tertutup untuk selamanya. Mereka telah mencapai titik terendah, dan kami telah mencapai batas tertinggi dari kesabaran dan pengorbanan kami. Tidak akan ada lagi permintaan. Tidak akan ada lagi negosiasi. Hubungan kami mungkin tidak akan pernah pulih, tetapi kami akhirnya benar-benar bebas. Kebebasan itu terasa pahit, tetapi perlu. Kepergian mereka setelah penolakan terakhir itu meninggalkan kesunyian yang paling berat yang pernah kami rasakan di rumah ini. Bahkan setelah pintu tertutup, kami masih berdiri di tempat yang sama, seolah-olah tubuh kami membeku, mencerna betapa putus asanya mereka hingga harus melakukan hal tersebut. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Kami sengaja tidak menghubungi. Batas telah ditetapkan dengan sangat jelas dan keras. Kami memilih untuk menghormati batas itu, betapapun sakitnya. Kabar itu akhirnya datang, sekali lagi, melalui Tante Mira. Suaranya terdengar hampa, lelah setelah menjadi penengah selama bertahun-tahun. Mereka menjualnya, katanya singkat saat kami mengangkat telepon. Menjual apa, Tante? Tanya Mas Kamal, meski kami berdua sudah bisa menebak. Semuanya. Yang tersisa. TV, lemari es, perhiasan emas ibu yang paling berharga, yang dia simpan untuk cucu-cucunya. Bahkan beberapa perabot kayu jati tua peninggalan almarhum ayah. Semuanya ludes. Bahkan dengan itu, utangnya belum lunas semua. Aku memejamkan mata, membayangkan ibu mertua harus merelakan perhiasan dan barang-barang berharganya. Itu adalah pil pahit yang harus dia telan akibat dari sikapnya sendiri. Lalu, bagaimana dengan tempat tinggal mereka? Masih di kontrakan Surabaya? Tanyaku. Tidak, jawab Tante Mira pelan. Mereka tidak mampu lagi. Mereka mengajukan permohonan untuk tinggal di Rusunawa, rumah susun sederhana. Tepatnya, Rusunawa untuk keluarga berpenghasilan rendah. Suratnya sudah disetujui. Rusunawa, kata itu menggema di ruangan kami yang luas dan nyaman. Sebuah kontras yang begitu tajam dan menyayat hati. Mereka yang dulu memamerkan kemewahan semu, yang dengan sombongnya meminta rumah mewah kami, kini harus tinggal di sebuah unit kecil di hunian vertikal untuk kaum miskin kota. Apakah ibu juga ikut? Tanya Mas Kamal, suaranya serak. Ya, dia ikut. Dia tidak punya pilihan.
Dia terlalu lemah dan tidak punya sumber daya untuk tinggal sendiri. Dia akan tinggal di ruang tamu yang sempit, berfungsi sebagai kamar tidur juga. Bayangan itu menyiksa kami. Seorang wanita tua yang dulu begitu bangga dan berkuasa, kini harus menghabiskan hari-harinya di sebuah bilik berpetak, jauh dari kemewahan yang pernah dinikmatinya, dikelilingi oleh kegagalan dan keputusasaan. Apakah mereka meminta sesuatu? Bantuan untuk pindah? Tawarku, meski hati sudah janji untuk tidak lagi terlibat. Tidak, jawab Tante Mira. Mereka bahkan malu untuk memberitahu alamat yang baru. Aku dapat info ini dari teman di dinas sosial. Mereka seperti menutup diri dari dunia, menerima kekalahan mereka dengan diam. Itu adalah pukulan terakhir. Mereka memilih untuk menghilang, menelan semua kesombongan mereka, dan menerima konsekuensi paling pahit yang bisa dibayangkan. Tidak ada lagi perlawanan. Tidak ada lagi permintaan. Hanya penyerahan total. Setelah menutup telepon, aku dan Mas Kamal duduk dalam diam yang panjang. Tidak ada rasa menang. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah rasa sedih yang sangat dalam dan getir. Mereka memilih jalan yang paling sulit. Ya, Mas? Bisikku akhirnya, memecahkan kesunyian. Ya, jawab Mas Kamal, memegang tanganku. Mereka memilih untuk tidak lagi meminta-minta. Mereka memilih untuk jatuh sepenuhnya dan mencoba berdiri sendiri dari titik nol yang paling dasar. Itu adalah bentuk penebusan diri mereka. Apakah kita kejam karena tidak menolong lebih? Tidak, Din. Kita sudah menolong. Tapi menolong tidak berarti harus ikut tenggelam bersama mereka. Kita memberi mereka pelajaran paling berharga, tanggung jawab. Dan mereka, akhirnya, menerimanya. Dengan cara yang sangat pahit. Pilihan pahit mereka adalah akhir dari sebuah saga. Sebuah pelajaran keras tentang bagaimana keserakahan, kesombongan, dan manipulasi pada akhirnya akan membawa seseorang pada kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Kami, dari kejauhan, hanya bisa berdoa agar di dalam kesederhanaan dan kepahitan itu, mereka akhirnya menemukan kedamaian dan kerendahan hati yang sesungguhnya. Dan untuk kami, itu adalah penutup yang tragis, namun diperlukan, untuk bisa benar-benar melangkah maju. Bulan-bulan berikutnya setelah kepindahan mereka ke Rusunawa terasa seperti masa penyesalan yang panjang dan sunyi. Tidak ada lagi telepon mendesak dari Tante Mira, tidak ada lagi unggahan media sosial dari Kak Dewi, tidak ada lagi kabar sama sekali. Mereka benar-benar menghilang, menyembunyikan diri dalam rasa malu dan penerimaan atas kehidupan baru yang serba terbatas. Suatu hari, tanpa rencana, kami mendapat kunjungan dari Tante Mira. Wajahnya tampak lebih tenang, tetapi ada duka yang dalam di matanya. Dia duduk di sofa ruang tamu kami, menatap sekeliling ruangan yang luas dan tertata rapi. Rumah ini sangat indah, katanya, dan untuk pertama kalinya, tidak ada nada menyindir atau membandingkan. Hanya sebuah pernyataan tulus, tenang dan damai. Persis seperti yang kalian inginkan sejak awal, ya. Kami mengangguk. Tante Mira mengambil napas dalam-dalam. Aku baru kembali dari Surabaya. Aku menjenguk mereka. Kami duduk lebih tegak, penuh perhatian. Mereka hidup sangat sederhana. Unitnya kecil, mungkin tidak lebih besar dari kamar tidur kalian di sini. Tapi, anehnya, dia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata. Mereka terlihat lebih damai. Damai? Tanya Mas Kamal, tidak percaya. Iya. Mungkin karena tidak ada lagi beban utang yang mengejar. Atau mungkin karena tidak ada lagi topeng yang harus dipakai. Mereka hidup apa adanya. Dewi sekarang kerja serabutan, jadi asisten rumah tangga di beberapa keluarga. Bambang kerja di bengkel. Penghasilan pas-pasan, tapi cukup untuk makan dan sekolah anak-anak. Dia memandang kami. Ibu banyak berubah. Dia pendiam. Lebih banyak diam. Merenung. Dia sering duduk di dekat jendela, menatap luar. Suatu kali, dia bilang padaku, suara Tante Mira tercekat. Mira, aku sekarang mengerti. Aku mengerti perasaan Dinda dan Kamal dulu. Betapa sakitnya ketika jerih payahmu tidak dihargai, dan malah diminta untuk diberikan begitu saja. Kalimat itu menggantung di udara, penuh dengan makna.
Sebuah pengakuan yang selama ini tidak pernah kami dengar langsung. Dia minta maaf, lewat aku, lanjut Tante Mira. Dia bilang, dia tidak berani menelepon kalian. Malu. Tapi dia berharap suatu saat, mungkin, kalian bisa memberinya kesempatan untuk meminta maaf sendiri. Dia menghela napas. Aku lihat sendiri, karma itu bukan tentang balas dendam, tapi tentang memahami konsekuensi. Ibu akhirnya memahami konsekuensi dari sikapnya. Dan itu adalah pelajaran yang sangat pahit. Kami terdiam, mencerna setiap kata. Ibu mertua, yang dulu begitu kuat dan dominan, kini telah pecah dan remuk. Dan dari puing-puing itu, lahir sebuah penyesalan dan pemahaman yang tulus. Bagaimana dengan Kak Dewi? Tanyaku. Dewi juga. Dia sekarang lebih rendah hati. Tidak lagi mengeluh. Dia menerima keadaannya. Mungkin ini pertama kalinya dia benar-benar berjuang untuk hidupnya sendiri, bukan mengandalkan orang lain. Tante Mira berdiri untuk pergi. Sebelum pergi, dia memegang tangan Mas Kamal. Dia ibumu, Kamal. Dia melakukan kesalahan besar. Tapi dia juga membayarnya dengan sangat mahal. Aku tidak menyuruh kalian untuk melupakan atau langsung memaafkan. Tapi, mungkin suatu saat nanti, jika kalian sudah siap, sebuah kunjungan singkat, atau sebuah telepon, akan sangat berarti untuknya di sisa umurnya. Setelah Tante Mira pergi, kami duduk dalam diam yang panjang. Kabar itu tidak membawa kebahagiaan, tapi sebuah pelepasan. Sebuah penutup. Jadi ini akhirnya, ya? Gumamku. Mungkin, jawab Mas Kamal. Akhir dari sebuah pelajaran. Untuk mereka, dan untuk kita. Pelajaran bahwa kesombongan dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Pelajaran bahwa keluarga bukan tentang memenuhi tuntutan, tetapi tentang saling menghormati perjuangan masing-masing. Dan pelajaran terberat bagi kami, bahwa memaafkan itu perlu, tetapi melupakan bukanlah sebuah kewajiban. Kami bisa memaafkan tanpa harus kembali ke pola lama yang toksik. Kami memilih untuk tidak segera menjenguk atau menelepon. Kami butuh waktu untuk menguatkan diri kami sendiri terlebih dahulu. Tapi kabar bahwa mereka akhirnya menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, dan yang paling penting, menemukan penyesalan yang tulus, adalah sebuah penutup yang cukup bagi kami untuk bisa benar-benar melangkah maju. Bab yang kelam itu akhirnya tertutup, meninggalkan sebuah pelajaran pahit yang akan selalu kami kenang, bukan sebagai luka, tetapi sebagai pengingat untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Waktu terus bergulir, membawa serta luka-luka lama yang perlahan namun pasti mulai memudar. Kabar tentang keluarga di Surabaya masih sesekali sampai melalui Tante Mira, selalu disampaikan dengan nada yang semakin tenang dan menerima. Ibu mertua konon kesehatannya stabil, meski mobilitasnya tetap terbatas. Kak Dewi dan keluarganya menjalani hidupnya satu hari dalam satu waktu, belajar tentang arti kejujuran dan kerja keras yang sesungguhnya. Suatu sore yang cerah, setahun setelah kunjungan terakhir Tante Mira, aku dan Mas Kamal duduk di teras belakang rumah kami. Aroma bunga melati yang kami tanam seminggu setelah semua konflik mereda, semerbak memenuhi udara. Anak-anak tetangga tertawa riang berlarian di lapangan. Suara mereka adalah musik yang menyembuhkan. Kamu ingat malam pertama kita di rumah ini? Tanya Mas Kamal tiba-tiba, sambil menyeruput tehnya. Aku tersenyum getir. Bagaimana mungkin bisa lupa? Kita tidur di atas matras, dikelilingi kardus, dan menangis karena merasa begitu hancur dan sendirian. Dia mengangguk, matanya menerawang. Sekarang, lihatlah, sudah sangat berbeda. Dia benar. Rumah ini sekarang benar-benar hidup. Dinding-dindingnya dihiasi foto-foto kami yang penuh tawa selama liburan akhir tahun yang baru saja kami lakukan. Perpustakaan kecil telah penuh dengan buku-buku yang kami sukai. Taman belakang telah menjadi tempat favorit kami untuk menghabiskan akhir pekan, membaca atau sekadar bercengkrama. Rumah ini akhirnya menjadi rumah dalam arti yang sebenarnya. Sebuah tempat yang dipenuhi cinta, kedamaian, dan kehangatan. Aku sudah tidak merasa bersalah lagi, Mas. Aku mengakui, suatu perasaan yang kusadari telah lama menggerogotiku. Aku sudah tidak marah. Aku bahkan bersyukur untuk semua yang terjadi. Dia memandangku, penuh pertanyaan. Maksudku, lanjutku, jika semua itu tidak terjadi, kita mungkin tidak akan sekuat ini.
Kita tidak akan belajar betapa pentingnya batasan. Kita tidak akan menghargai betapa berharganya kedamaian yang kita miliki sekarang. Dia meraih tanganku. Kamu benar. Mereka mengajarkan kita, dengan cara yang sangat keras, untuk memprioritaskan kebahagiaan dan kesehatan mental kita sendiri. Dan itu adalah pelajaran yang tidak ternilai. Kami telah belajar bahwa karma bukan tentang kebinasaan orang lain. Karma adalah tentang memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dibangun di atas dasar kejujuran, kerja keras, dan saling menghormati. Apakah kamu berpikir untuk suatu hari nanti menjenguk ibu? Tanyaku, menanyakan hal yang mungkin masih tersimpan di benaknya. Dia diam sejenak, lalu menghela napas. Mungkin. Suatu hari nanti, ketika aku sudah benar-benar siap. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku memang ingin memaafkan sepenuhnya. Untuk sekarang, aku tahu dia sudah damai. Dan kita juga sudah damai. Itu yang penting. Itulah puncak dari perjalanan kami. Bukan sebuah rekonsiliasi dramatis, tetapi sebuah kedamaian yang tumbuh dari penerimaan. Penerimaan bahwa kami tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kami bisa mengontrol masa depan kami sendiri. Malam itu, kami mengadakan barbecue kecil di taman belakang. Hanya kami berdua. Musik jazz yang lembut mengalun dari speaker, dan langit dipenuhi bintang. Kami tertawa, bercerita tentang rencana untuk mungkin, suatu hari nanti, mengisi kamar kosong di lantai 2 dengan tawa seorang anak. Kita berhasil, Dinda, bisik Mas Kamal, tangannya merangkul pundakku. Kita berhasil melewati badai terbesar dalam hidup kita. Dan kita berhasil membangun kembali kebahagiaan kita, dengan cara kita sendiri. Aku menoleh, menatap matanya yang berbinar di bawah cahaya lampu taman. Kita berhasil, Mas. Bersama-sama. Rumah mewah ini memang bukan lagi sekadar simbol kesuksesan materi. Ia adalah benteng yang telah kami pertahankan, sebuah saksi bisu dari perjuangan kami melawan toksisitas, dan akhirnya, sebuah tempat di mana kami menemukan kembali makna keluarga yang sesungguhnya. Bukan tentang ikatan darah, tetapi tentang orang-orang yang saling mendukung, menghargai, dan membangun satu sama lain, bukan meruntuhkan. Dan dalam keheningan malam yang dipenuhi bintang, kami duduk berdua, merasakan kebahagiaan yang telah kembali kami bangun, bata demi bata, dengan susah payah, dan dengan sebuah keyakinan bahwa apapun yang datang di masa depan, kami akan menghadapinya bersama. Kembali utuh. Kembali bahagia.